teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-191. Azam melangkah keluar dari pintu pesawat dengan percaya diri. Kemeja hitamnya terlihat bersih dan rapi. Brian berjalan di sampingnya, membantu membawakan koper hitam berat milik Azam. Mereka berdua terlihat seperti tim yang solid. Begitu sampai di bandara, suara berat dan ngebas tiba-tiba menghentikan langkah mereka. "Mas," ujar suara itu. Azam dan Brian menoleh, terkejut melihat Joe berdiri di depan mereka. Joe tampak berbeda dari yang mereka kenal beberapa bulan lalu. Tubuhnya kini tegap, tinggi, dan penuh otot. Rambutnya diikat rapi ke belakang, menambah kesan gagah yang memancar dari wajahnya. Wajahnya terlihat lebih dewasa dan percaya diri. Tak diragukan, penampilan Joe kini pasti sebagai kaum wanita. Azam dan Brian saling berpandangan, karena dengan perubahan yang begitu drastis pada Joe dalam waktu singkat. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka tentang apa yang terjadi padanya selama ini. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya Brian, tak kuasa menahan rasa penasarannya. Joe tersenyum sambil menepuk-nepuk bahu Brian. "Ya, Mas. Aku memang berlatih keras selama beberapa bulan terakhir. Aku ingin menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih berguna bagi orang-orang yang aku sayangi," jawab Joe dengan penuh semangat. Azam tersenyum, bangga melihat perubahan pada anak ini, calon adik iparnya. "Kerja kerasmu terbayar, Joe. Kamu benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Teruslah berkembang dan jangan pernah berhenti belajar," ucap Azam sambil menepuk punggung Joe. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka menuju apartemen yang ditempati Joe. Ketiga laki-laki tampan itu kini duduk di meja bundar di ruang makan. Wajah mereka tampak serius, alis berkerut, dan mata menatap tajam satu sama lain. Azam, yang berambut hitam legam dan berbadan kekar tampak tak habis pikir dengan situasi yang tengah mereka hadapi. "Jadi, mereka tiba-tiba membatalkan kerjasama. Kenapa?" tanya Azam dengan nada tinggi, raut wajahnya menunjukkan rasa frustrasi dan kebingungan. Joe, remaja yang kini berkulit eksotis dan berambut panjang yang diikat itu mengepalkan tangannya dengan erat saat menjawab. "Mereka bilang kita curang, karena ternyata aku bukan dari anggota keluarga Irfandi. Mereka juga menuntut tanggung jawab atas pertarungan kemarin." Azam mengepalkan tangannya juga, emosinya mulai memuncak. "Sialan! Jika mereka tidak memprovokasi Denny hingga harus mengirimmu ke luar negeri, kita tidak akan berada dalam situasi ini." Di sisi lain, Brian, pria berwajah tampan dan berlesung pipi, mencoba meredakan suasana dengan berbicara dengan nada tenang. "Kita harus mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Mereka mungkin berpikir kita ingin mengambil keuntungan dari mereka. Kita harus membuktikan bahwa kita tidak curang dan berbicara dengan mereka secara langsung," ujar Azam, masih dengan nada tinggi. Joe mengangguk setuju. "Aku akan menemui mereka besok dan menjelaskan semuanya. Kita harus bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Kalau mereka tetap bersikeras, artinya memang mereka sengaja ingin menabur perselisihan." Brian menyetujui rencana tersebut. "Baiklah, kita akan mendukungmu, Joe. Semoga semuanya berjalan lancar dan kita bisa terlepas dari mereka selamanya." Ketiga laki-laki itu kemudian berjabat tangan, meneguhkan tekad mereka untuk menghadapi situasi sulit ini bersama-sama. Wajah mereka kini penuh dengan tekad dan semangat untuk mengatasi rintangan yang ada di depan mata. "Mike, sebenarnya, misi yang sedang aku jalani ini untuk apa? Aku menerima tugas ini tanpa bertanya, karena aku tahu kalian tidak akan mencelakaiku. Tetapi, beberapa bulan ini, aku menyadari, hal ini bukan sekedar kerja sama biasa." Joe menatap Azam, meminta penjelasan. Azam sendiri terlihat lelah, menghela nafas berat sebelum akhirnya berbicara. "Joe, dulu saat masih usia kamu, aku juga mendapatkan tugas ini. Awalnya, Denny tidak setuju dan berusaha melindungi aku, tetapi orang-orang yang menugaskan ini terus mencari masalah hingga batas kesabaran Denny pun habis. Semua ini bermula dari dendam lama yang tidak pernah reda," jelas Azam dengan nada berat. Joe merasa gelisah, dadanya sesak mendengar penjelasan Azam. "Lalu, apa tujuan sebenarnya dari misi ini, Mas? Apakah aku benar-benar harus melakukannya?" tanyanya dengan suara yang kesal, sebab kelompok lawan seperti sengaja memancing emosinya. Azam menepuk bahu Joe dan berkata, "Tujuan misi ini sebenarnya adalah untuk mengakhiri dendam lama tersebut, Joe. Aku tahu, ini bukan hal yang mudah untuk kamu lakukan, tetapi percayalah, jika kamu berhasil menyelesaikannya, maka dendam itu akan sirna dan kita semua bisa hidup dengan damai." Azam duduk di tepi meja dengan pandangan yang kosong, memikirkan aturan yang membuatnya merasa terjebak. Seandainya saja aturan itu tidak ada, Azam bisa menyelesaikan misi ini sendiri tanpa melibatkan Joe yang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Tapi sayangnya, takdir berkata lain. Mereka ingin, pada pertarungan ini, yang datang haruslah menantu laki-laki dari keluarga Effendi. Joe duduk di seberang Azam, menggigit bibirnya dengan keras. Dia tahu betul Azam tidak ingin melibatkannya. Tapi di saat yang sama, dia merasa ingin membantu. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga gadis yang dia cintai, sebisa mungkin dia ingin membantunya. "Kalau kamu menolak misi ini,
Katakan saja, dia bisa mencari orang lain. Ucap Azam menatap Gio dengan serius. Karena mereka mengenali aku, jadi aku tidak bisa mengambil misi ini. Gio menatap Azam dengan tajam, keningnya berkerut seolah tak suka mendengar kalimat itu. Mas, maksudmu dengan mencari orang lain itu apa? Azam menarik napas dalam-dalam, mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Mas hanya tidak mau kamu dalam bahaya lebih lama dalam menjalankan misi ini. Mereka mungkin menyiapkan banyak jebakan, meski Dedi juga sudah mempersiapkan segalanya demi melindungimu. Tetap saja. Tiba-tiba, Gio meninju meja kaca yang ada di depannya hingga pecah berkeping-keping. Tangannya berdarah, namun ekspresi wajahnya tak berubah sedikit pun. Aku tidak takut. Aku hanya tidak mau membunuh. Azam menatap Gio dengan wajah terkejut, tak menyangka dengan reaksinya. Dia melihat luka di tangan Gio semakin menganga dan darah semakin mengucur. Kamu harus tenang, Gio. Mas hanya khawatir keselamatanmu. Misi ini memang berbahaya. Dalam situasi tak terduga, kamu hanya ada dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Gio mengepalkan tangannya yang berlumuran darah. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Mas? Menggantinya dengan orang lain sama artinya dia akan kehilangan gadis yang ia cintai? Mana mungkin dia akan diam saja setelah apa yang dia lakukan hingga sejauh ini? Kita akan menyusun strategi baru, mencari cara untuk membuat kesepakatan tanpa harus saling bertarung hingga saling membunuh. Jawab Azam dengan tegas. Gio mengangguk, meski hatinya masih bergolak dengan rasa marah dan kecewa. Ia tahu bahwa Azam hanya ingin melindunginya dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Beberapa bulan telah berlalu sejak Hansa dan Gio terakhir kali berkomunikasi. Hansa tak pernah menanyakan pada dadinya apa yang terjadi dengan Gio di luar negeri. Ia percaya bahwa jika mereka memang ditakdirkan bersama, cinta akan selalu menemukan jalan pulang, dan Hansa berharap dalam doanya bahwa dia adalah rumah tempat Gio kembali. Suatu hari, saat Hansa sedang larut dalam lamunan tentang Gio, Aisyah, uminya mengetuk pintu kamarnya. Sayang, kita berangkat sekarang, tanya Aisyah sambil membuka pintu perlahan. Hansa tersentak dari lamunannya dan menoleh ke arah pintu yang terbuka. Iya, Umi sudah siap. Sudah, ayo berangkat. Mereka berdua berangkat bersama ke suatu tempat yang telah mereka rencanakan sejak beberapa minggu lalu. Hansa mencoba melupakan sejenak kenangan tentang Gio. Tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat kenangan itu muncul di benaknya. Dalam perjalanan, Hansa terus berdoa dalam hati agar Gio kembali kepadanya. Ia merasa tak bisa lagi menahan rindu yang menggebu-gebu. Namun, di saat yang bersamaan, Hansa juga tahu bahwa dia harus kuat dan tabah menghadapi kenyataan bahwa mungkin saja Gio tak akan pernah kembali. Sementara itu, di tempat yang jauh di luar sana, Gio juga merasakan kerinduan yang sama. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu memandangi foto Hansa yang tersimpan rapi di ponselnya. Gio berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, dia akan kembali ke Indonesia dan memeluk Hansa erat-erat, memastikan bahwa cinta mereka tak akan pernah terpisahkan lagi. Namun saat ini, keduanya harus menjalani hidup mereka masing-masing, berharap dan berdoa bahwa cinta mereka akan menemukan jalan pulang. Gio yakin bahwa tak peduli seberapa jauh jarak yang memisahkan mereka, cinta mereka akan tetap sama, dan tak akan pernah salah alamat. Hansa dan Aisyah tiba di panti asuhan yang baru saja didirikan atas ide Hansa sendiri. Rafael, tentu menjadi donatur pertama panti tersebut. Begitu memasuki gerbang panti asuhan, mereka disambut hangat oleh ibu pengasuh dan anak-anak yang tinggal di sana. Senyum ceria menghiasi wajah anak-anak panti asuhan yang tampak antusias menyambut kedatangan orang yang telah memberikan mereka tempat berteduh. Kakak, teriak anak-anak panti dengan penuh semangat, seraya berlarian mendekati Hansa dan Aisyah. Tangannya yang kecil mencoba meraih tangan Hansa dan Aisyah, ingin merasakan kehangatan dari mereka. Selamat siang, kalian semua sehat, sahut Hansa dengan penuh kasih sayang. Dia membubuhkan tubuhnya dan memeluk anak-anak yang sudah berkerumun di sekelilingnya. Mama sekalian deh. Dia juga memeluk anak-anak dan menunjuk kening mereka. Kok ono motor komplit tapi kok yang masih tampak baru. gue nono. Anak-anak bercerita tentang kegiatan mereka sehari-hari, tentang teman-teman baru yang mereka temui, dan tentang mimpi-mimpi mereka di masa depan. Hansa dan Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tertawa dan mengajak anak-anak berbicara lebih banyak. Ngode itu urung kok. Lah iya mongke Mas ati Pak. Karena sebelumnya Oh, kamar Mas iya berarti nutup. ada juga yang jadi pemulung dan pengamen. Alhamdulillah. Medun dikansi biru ndak kansi. Iya. Saya senang banget. Terima kasih karena Umi dan Dewi sudah mendukung dan mau memberikan mereka tempat yang layak. Di tengah keceriaan itu, Hansa merasa bahagia dan bangga karena berhasil mewujudkan panti asuhan ini. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus berjuang untuk Nah, memberikan ono wonge kebahagiaan dan kok. harapan kepada anak-anak yang telah ditinggalkan oleh keluarganya. Mereka mengakhiri kunjungan mereka dengan berfoto bersama di depan panti asuhan yang kini menjadi saksi bisu atas perjuangan Hansa, Aisyah, dan Rafa untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak yang tak beruntung tersebut. Bab ke-192. Hansa berdiri dengan tubuh tegap, diamin oleh Gio dan Mambu Brian jamu di ki kiri ya. dan kanannya. Ketiganya terlihat gagah dan garang Yang, seperti jahat mambu yang siap jamu. untuk menghancurkan musuh mereka. Mambu Di jamu. hadapan mereka, Siapa? beberapa orang berdiri dengan Ora nyuruh jemuru. berdiri di depan pemimpin mereka, seorang pria paruh-baya yang tampaknya seusia dengan Rafael. Kenapa Tuan Muda sampai repot-repot datang sejauh ini? Tanya laki-laki paruh-baya itu, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mulai merasuk hatinya. Azam menjawab dengan suara tenang namun tegas, kedua tangannya dalam saku celana.
Aku datang ingin melihat, apakah tersembunyi seorang pengecut di keluarga Arman, atau mungkin ada alasan lain yang membuat mereka berani mencari masalah lagi dengan kami. Wajah laki-laki paruh baya itu tampak sedikit tegang, seolah-olah ia merasa terpojok oleh perkataan Azam. Sementara itu, Gio dan Brian menatap tajam orang-orang di sekitar mereka, siap menghadapi serangan yang mungkin akan datang. Azam melanjutkan, ternyata benar, ada seorang pengecut di keluarga Arman. Kalian berani menentang kami, tapi tak berani menghadapi kami secara langsung. Apakah kalian tidak merasa malu? Laki-laki paruh baya itu mencoba menjawab dengan nada yang lebih tegas. Kami tidak pengecut. Kami hanya ingin melindungi keluarga kami, dan kami akan melawan siapapun yang mencoba menghancurkan kami. Namun, suaranya terdengar gemetar, menunjukkan ketakutan yang mulai menguasai dirinya. Azam tersenyum sinis, mengejek kelemahan yang ditunjukkan oleh musuh-musuhnya. Dia tahu bahwa mereka tidak akan mampu melawan kekuatan yang dimilikinya bersama Gio dan Brian. Baiklah, ujar Azam. Jika kalian memang tidak pengecut, buktikan pada kami. Hadapilah kami dan berjuang untuk keluarga kalian. Tapi ingat, jangan salahkan kami jika kalian harus menanggung akibatnya. Dengan pernyataan itu, Azam, Gio, dan Brian bersiap untuk menghadapi pertempuran yang akan segera terjadi. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi musuh yang putus asa dan terdesak, namun mereka yakin bahwa kekuatan dan kecerdasan mereka akan membawa mereka pada kemenangan. Tunggu, teriak seseorang saat Azam bersama Brian dan Gio hendak mulai bertarung. Mereka semua terhenti seketika, menoleh ke arah sumber suara itu. Azam memperhatikan seorang pemuda seusianya berjalan mendekat dengan langkah santai. Jangan buru-buru, mari kita duduk dan bicara santai. Ucap laki-laki yang Azam kenali bernama Morgan, laki-laki itu memasang senyum tipis di wajahnya. Azam mengerutkan kening, lalu mengangkat alisnya dengan ekspresi heran. Tuan muda Arman, kami tidak seberuntung kamu yang bisa bermain-main. Jawab Azam dengan nada dingin. Morgan tersenyum tipis, memandang Azam dengan tatapan mengejek. Benar-benar membosankan, dari dulu hingga kini, kau tak ada berubah, Azam. Dingin dan kaku, sangat membosankan. Pemuda itu melangkah mendekati Azam, mengejek mereka dengan tatapan dan senyum yang menggoda. Azam merasa jengkel, namun tetap berusaha untuk menjaga emosinya agar tidak meledak. Sementara itu, Brian dan Gio tampak tidak nyaman dengan kehadiran Morgan yang menyebalkan itu. Di tengah ketegangan yang tercipta, Morgan duduk di kursi yang ada di sekitarnya, menunjukkan sikap santainya seolah tidak peduli dengan suasana yang tegang. Azam hanya bisa menatapnya dengan pandangan penuh kebencian, namun tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan amarah mereka. Morgan melempar sebuah map coklat dan berkata, lihatlah, kamu mungkin setuju. Azam melirik Morgan, lalu map yang ada di meja, pandangannya beralih pada Brian dan Gio. Keduanya mengangguk, lalu Azam mengambil map itu, memeriksanya dengan teliti. Rahan Azam mengeras, urat-urat di kedua tangannya menonjol akibat rasa marahnya. Dia menatap Morgan dengan tajam. Kalian ini pebisnis apa perampok? Morgan tertawa keras, merasa lucu dengan perkataan Azam. Siapa yang perampok di sini juga belum jelas. Kamu pikir, siapa ayahmu? Jika bukan karena keahliannya dalam merampok, apa kamu bisa hidup nyaman seperti sekarang? Alis Azam terangkat, dia bersiap hendak melayangkan kakinya di mulut kotor laki-laki itu, namun dering ponselnya menghentikan niatnya. Dadinya yang membunuh, dia segera mengangkatnya. Halo, Dan. Rafael berdiri tegak di depan jendela, pemandangan hijau terbentang luas di hadapannya. Tangannya yang satu memegang ponsel di telinganya, sementara yang lain dimasukkan ke dalam saku celana. Matanya terfokus keluar jendela, sepenuhnya tidak menyadari kehadiran istrinya yang berdiri di belakangnya, menatapnya dengan bingung dan penasaran. Setujui saja, setelah ini minta mereka untuk tidak mengganggu kita lagi. Ucap Rafael dengan nada serius dan tegas. Lalu bagaimana dengan Gio? Apa dia terluka? Di belakangnya, Aisyah semakin bingung mendengar percakapan Rafael. Keningnya berkerut, mencoba mencerna informasi yang baru saja didengarnya. Baiklah, setelah semuanya beres, biarkan dia sekolah dengan tenang. Lanjut Rafael. Pastikan keluarga Arman tidak mengganggunya. Kamu juga pulanglah segera. Bukankah istrimu sedang hamil? Rafael mengakhiri percakapan itu dengan menghela napas lega. Ia belum menyadari bahwa istrinya masih berdiri di bepakannya, menatapnya dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Di saat itulah Rafael berbalik dan terkejut melihat istrinya. Sayang, kamu di sini. Kata Rafael tergagap, mencoba menyembunyikan kecanggungan yang dia rasakan. Apa yang kamu dengar? Aisyah menatap Rafael dengan mata berkaca-kaca, kebingungan dan kekhawatiran terpancar jelas dari wajahnya. Apa maksudnya dengan Gio terluka? Lalu apa yang harus disetujui, dan siapa keluarga Arman? Sebenarnya apa yang abang sedang lakukan? Kenapa Azam pergi tanpa memberitahuku dulu? Pertanyaan beruntun itu membuat Rafael memejamkan mata. Rafael menghela nafas berat, menatap istrinya dengan pandangan yang rumit. Sayang, bisakah aku tidak menceritakannya? Tidak, abang harus ceritakan semuanya. Dan kenapa melibatkan Gio juga? Desa Aisyah. Rafael meraih tangan Aisyah dan membawanya duduk di sofa. Dengan ragu dan berat hati, ia mulai menceritakan kisah yang telah ia sembunyikan selama ini. Rafael duduk di sebelah istrinya, sambil menatap jauh ke masa lalu. Dulu, saat kami masih remaja, aku, Samuel, dan Arthur adalah sahabat yang tak terpisahkan. Kami selalu bersama, berbagi suka dan duka, hingga suatu ketika terjadi kesalahpahaman yang membuat kami berubah nasib. Aisyah, yang tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya, bertanya, kesalahpahaman apa?
Dan kenapa sampai sekarang dendam itu masih ada? Rafael menghela napas, lalu menjelaskan. Kami bertiga memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin membangun perusahaan bersama. Namun, suatu hari, Arthur menuduh kami mencuri ide bisnisnya dan mengkhianatinya. Padahal, sebenarnya kami tidak tahu menahu tentang hal itu, dan juga perusahaan yang aku kembangkan juga milik keluarga. Kami berusaha menjelaskan dan meminta maaf, tapi dia tidak mau mendengarkan. Sejak itu, Arthur menjauh dan berubah menjadi musuh bebuyutan kami. Aisyah merasa iba. Lalu, kenapa abang melibatkan Gio dalam masalah ini? Anak itu tidak tahu apa-apa. Bang, Rafael menundukkan kepalanya, penuh penyesalan. Aku tahu itu salah, sayang. Tapi, dendam Arthur sudah terlalu dalam, dan aku merasa takut jika dia akan menyakiti keluarga kita. Aku melibatkan Gio karena dia ingin aku mengirim seseorang untuk memenangkan tender proyek yang ada di Kanada. Dia berjanji, jika proyek itu dimenangkan oleh pihak kita, maka dia akan mengakhiri dendam itu dan tidak akan mengganggu kita lagi. Karena dengan kita yang menang, membuktikan bahwa memang kita punya kemampuan. Arthur, yang selama ini dikenal sebagai orang yang jujur, ternyata memiliki niat jahat yang tersembunyi. Ia mengirim seseorang untuk mencelakai Gio dalam upaya untuk meraih keuntungan dalam sebuah proyek besar itu. Rafael telah menduga tindakan licik Arthur dan mengantisipasi dengan memberikan penjagaan ketat pada Gio. Namun, Arthur tidak menyerah begitu saja. Ia bahkan ingin membatalkan perjanjian yang telah disepakati bersama dan berusaha membunuh Gio agar proyek itu dimenangkan oleh pihak mereka. Aisyah, yang mendengar itu merasa penasaran dengan alasan Arthur. Lalu kenapa harus Gio yang abang kirim? Tanya Aisyah dengan nada bingung. Rafael menatap Aisyah, mencoba menemukan jawaban yang tepat. Itu karena Arthur juga mengirim menantunya. Aku tidak mengerti apa motif sebenarnya dari tindakan Arthur ini. Tapi aku tidak akan membiarkan dia membahayakan Gio dan keluarga kita. Jawab Rafael dengan tegas. Aisyah menggenggam tangan Rafael, mencoba memberi dukungan. Bang, kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang dendam dan permusuhan. Rafael mengangguk. Kamu benar, sayang. Aku akan berbicara dengan Samuel dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Aku tidak ingin generasi kita selanjutnya terus mewarisi dendam yang tak berkesudahan ini. Beberapa bulan yang lalu, Rafael duduk di ruang kerjanya dengan kesal, melihat pesan yang baru saja diterimanya dari Arthur. Sudah sekian lama, ia merasa tidak perlu mengkhawatirkan ulah Arthur. Namun kini pria itu kembali membuat onar. Rafael mencoba menenangkan diri, mengingat masa lalu yang penuh persaingan dan dendam antara mereka. Di tengah lamunan Rafael, Arthur mengajaknya dalam kompetisi yang menurutnya sia-sia. Namun, dengan terus diteror dan bisnisnya mulai diganggu, Rafael merasa marahnya terus menggebu. Tak tahan lagi, ia memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Ia menghela napas panjang, lalu mengetik pesan singkat sebagai jawaban tantangan Arthur. Tak lama ponselnya bergetar, menandakan pesan baru telah diterima. Dengan hati yang dipenuhi amarah, Rafael membaca Wayang kowe iki Nur ternyata ora Arthur mau mengejeknya dan mengatakan bahwa ia takut menghadapi kompetisi. Rafael mengeraskan tahannya, kesal akan provokasi tersebut. Dia mengepalkan tangannya, bersumpah untuk mengalahkan Arthur dalam kompetisi ini, bukan hanya demi bisnisnya, Nah, tetapi juga kita untuk membuktikan bahwa ia tidak pantas diremehkan. Nah, kita Dalam perjanjian itu, kedua belah pihak harus mengirimkan menantu mereka dalam persaingan itu. Karena kekacauan ini terjadi setelah Rafael mengenal dekat Gio, makanya dia memilih anak itu. Lagi pula, Gio sendiri tidak menolak, bahkan langsung setuju tanpa tahu jelas bahaya yang akan menghadapnya. Aku mengirim Gio pergi, atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan sama sekali. Gumamnya dengan nada berat. Aisyah menatap Rafael dengan penuh kekecewaan. Bang, tindakan Mas sungguh Mengila, kok. membuatku kecewa. Untuk apa kamu meladeni orang seperti Turun. aku? Gio Ada bahkan casnya. belum akan menjadi menantu kita. Kamu sudah melibatkan dia untuk menyelesaikan dendam yang kamu buat. kok. Ini tidak adil untuknya. Ucap Aisyah dengan nada yang sedih dan marah. Masuk mana? Rafael menghela nafas, menyesali keputusannya. Ekspresi wajahnya terlihat bersalah. Aku tahu, sayang. Tapi, aku merasa tak punya pilihan. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini dan hidup damai. Di saat nanti aku tiada, anak-anak kita akan hidup nyaman tanpa beban. Dan masalah Gio dengan Hesi, selagi putri kita mau, aku akan menjamin anak itu yang akan menjadi menantu kita. Dia berani menerima misi berbahaya ini, artinya dia tahu konsekuensi yang akan dia terima. Jawab Rafael sambil menunduk, merasa berdosa pada Gio yang terlibat dalam urusan keluarga mereka. Aisyah menggenggam tangan suaminya, mencoba memberi dukungan. Tapi, Bang, apakah melibatkan Gio dalam masalah ini adalah cara yang tepat? Bagaimana jika Gio terluka atau bahkan lebih parah karena dendam ini? Apakah kita akan bisa hidup dengan rasa bersalah itu? Mata Rafael berubah tajam saat ia menggenggam erat tangan Aisyah. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Percayalah padaku, sayang. Aku akan melindungi keluarga kita dari ancaman manapun, termasuk Gio. Pengorbanan yang dia lakukan saat ini tidak akan kubiarkan sia-sia. Aisyah menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Semoga saja, Bang. Semoga saja. Dia mencoba menyembunyikan kekhawatirannya, namun sulit baginya untuk tidak merasa cemas. Rafael menatap ponselnya, menunggu kabar dari Azam. Berharap diskusi yang tengah putranya itu lakukan berhasil, dan Gio tidak perlu bertarung lagi dan ikut dalam rencana balas dendam yang tak berujung itu. Tangannya bergetar, dan wajahnya terlihat tegang. Dia tidak ingin melihat orang yang dia cintai terluka karena pilihan yang salah. Sementara itu, Aisyah menatap Rafael dengan mata yang penuh harap.
Dia tahu betul bagaimana keras kepala suaminya itu, namun dia percaya bahwa Rafael akan melakukan segalanya demi keluarganya. Aisyah berdoa dalam hati, memohon kepada Tuhan agar melindungi suami dan anak-anaknya dari bahaya yang mengancam. Dalam ketegangan itu, Oh, siapa Rafael sembunyi loh? Ini saat sama dia nih, sama melihat nih. nama Azam di layar ponsel, Ya, ekspresinya berubah dingin. taruh. Dengan rahang mengeras, ia mengangkat telepon dan mendengarkan kabar yang Puasnya disampaikan sama putranya. Iya, Wajah Rafael berubah antara lega dan gundah. Nah, yo Setelah menutup di telepon, dia merasa dahsyat dan berkata, Ya Azam kan bilang, lakoni mereka berhasil gitu mencapai kan kesepakatan. no. Gio tidak perlu ikut mimpi berbahaya ini lagi. Dia bisa sekolah Enggak, dengan nyaman dan tenang. Aisyah Bisa nyerang, bisa nyerang. Alhamdulillah, gumamnya, Ayo bersyukur bahwa bukan, kekhawatirannya tidak tulangan terjadi. HP gue. Tapi, Iya, baru iya. apa mengatakan dia, sehingga Arthur melupakan dendamnya. Tanya Aisyah penasaran. Rafael terdiam sejenak, lalu menatap keluar jendela. 30% saham kita yang ada di sana, dialihkan Kok kepada Raisu keluarga sih? Arthur. Dia juga melarang kita berbisnis di Kanada. Ya. Jawab Awas Rafael, itu, ada getaran kekecewaan dalam suaranya, dan Aisyah yakin kekecewaan itu bukan karena kehilangan tetapi suaminya telah kehilangan Arthur, teman lamanya. Bab Orang berarti ke-193. kayaknya cowok Azam dan itu. Brian berdiri tegak, Oh, bosan. mengenakan jaket dan topi mereka. Koper beroda ada di samping mereka. Mereka telah memutuskan untuk kembali ke tanah air setelah masalah yang dihadapi telah selesai. Gio berdiri beberapa langkah di belakang mereka, melihat kedua laki-laki tampan itu bersiap untuk pergi. Tangannya terlipat di dada, mencoba menyembunyikan perasaan sepi yang mulai menghampiri. Oh Bro, kami iya. berdua balik dulu, ucap Azam sambil menepuk bahu Gio, membuat pria itu tersenyum tipis. Namun, senyuman itu segera pudar ketika Azam melanjutkan Oh, dengan wes. bisikan pelan yang membuat wajah Gio merah padam. Ah, iya. Ada Nah, seorang mengira. remaja tampan yang sedang mendekati adikku. Kena kandang dia rak. Dia juga lumayan. Ngaputi game kau gue yang kena besok tulanan mana? Dia menepis tangan Azam dengan kasar, membuat laki-laki itu terkekeh geli melihat reaksi remaja itu. Orang tanggung-tanggungan. Kalau dia mengaku kita berdua bisa Coba. bertelur. Ujar Brian, mencoba meredakan suasana yang mulai Kata memanas. itu. Gio memutar bola Buka matanya, menuju perasaan cemburu yang muncul di bang. benaknya. Meskipun dia tahu bahwa Azam dan Brian hanya bercanda, tetap saja dia tidak bisa menahan perasaan cemburu yang menyala-nyala. Baiklah, selamat jalan dan hati-hati di jalan. Kata Gio dengan nada setengah marah, setengah sedih. Azam dan Brian tersenyum mengerti. Mereka tahu betul bahwa Gio begitu sayang dengan adiknya. Kedua laki-laki itu pun mengangkat koper mereka dan berjalan meninggalkan Gio yang masih berdiri di tempatnya, menatap punggung Azam dan Brian hingga mereka menghilang dari pandangan. Di belahan dunia lain, setelah selesai melaksanakan ibadah maghrib, Hansa dan keluarganya berkumpul di meja makan untuk menikmati hidangan makan malam yang telah disiapkan. Suasana hangat menyelimuti ruangan tersebut, dihiasi dengan nada tawa dan obrolan ringan antara Iyah dan anak. Usai makan malam, mereka pindah ke ruang tamu untuk bersantai sejenak. Rafael duduk di sofa yang empuk sambil menyesap kopinya perlahan. Sementara itu, Hansa duduk di sebelah uminya dengan mata yang bersinar penuh semangat. Sayang, besok rapat di sekolahnya Jeti? Tanya Rafael sambil mengusap kepala putrinya dengan lembut. Hansa mengangguk mantap. Iya, dan pukul 10, jangan lupa. Ucap Hansa mengingatkan dengan senyum manis di bibirnya. Rafael tersenyum, lalu mengalihkan pembicaraan. Gio gimana kabarnya? Rafael pura-pura bertanya, meski dia sendiri mengetahui dengan jelas keadaan remaja lelaki itu. Hansa mengangkat bahunya. Tidak tahu, dan kami sudah lama tidak berbicara. Jawab Hansa dengan wajah datar, seolah tak begitu peduli dengan keadaan Gio. Rafael menatap putrinya dengan pandangan mengerti. Mungkin kamu harus mencoba untuk menghubungi dia, sayang. Siapa tahu dia membutuhkan teman bicara. Ujar Rafael dengan nada bijaksana. Hansa tersenyum tipis. Mungkin nanti, dan sekarang aku ingin menikmati waktu bersama Umi dan Didi. Ucap Hansa, membuat Rafael tersenyum bangga melihat putri kecilnya yang sudah tumbuh menjadi gadis yang bijak dan mengerti prioritas. Pukul 1 dini hari, Hansa terbangun dari tidur lelapnya dengan kening berkerut. Ia mencoba menutup mata, tetapi tak lagi bisa tidur. Gadis itu mengambil wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. Ia begitu khusyuk membaca kitab suci lalu berzikir, merasakan ketenangan yang menyelimuti hatinya. Pukul 3 dini hari, ia masih belum bisa tidur lagi. Hansa meraih ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur, dan bergumam. Dia sedang apa? Ya, rasa penasaran itu tak bisa dihindarinya. Lalu, dengan jemari halusnya mengetik sebuah pesan singkat. Apa kabar di sana? Semoga kamu baik-baik saja, ya. Setelah itu, pesan tersebut dikirim ke sebuah kontak bernama Maji. Hansa tersenyum sendiri sambil bergumam. Di sana masih siang, kan, ya? Setelah mengirimkan pesan tersebut, ia mencoba berbaring, masih mengenakan mukena yang menutupi seluruh tubuhnya. Meski belum merasa mengantuk, Hansa menutup matanya, berharap bisa kembali tertidur sambil menunggu balasan dari orang yang ia kirim pesan. Tak berselang lama, dering ponsel Hansa terdengar. Ketika melihat nama yang tertera di layar TV itu, Hansa mengusap wajahnya. Dia tidak mengira kalau Gio akan menelpon. Padahal yang dia tunggu hanyalah balasan chat, namun yang datang malah panggilan video. Hansa menggigit bibirnya, lalu dengan jantung berdebar ia menekan tombol hijau. Begitu layar kamera terbuka, terpampanglah wajah tampan dengan tatapan tajam bak elang. Hansa terkejut, ia terpaku dengan debaran jantung.
Gio. Hansa berhasil mengucapkan namanya dengan suara yang bergetar. Hei, yang muliaku. Aku baru saja membacakanmu. Ujar Gio dengan senyuman tipis namun mampu menggetarkan hati. Ada apa? Kenapa kamu terdengar begitu merindukan? Hansa merasa jantungnya seperti hendak melompat keluar dari dada. Ah, itu, aku hanya menanyakan kabar. Bagian mana yang terlihat aku merindukanmu? Gio mengerutkan kening, tatapan tajamnya semakin menusuk. Hanya itu? Jati tidak rindu. Katakan padaku. Apakah kamu tidak merindukanku? Hansa menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum bercerita. Ia takut jika Gio menganggapnya berlebihan. Namun, ia juga merasa perlu berbicara tentang perasaannya yang tak menentu. Aku mengkhawatirkanmu. Aku pikir terjadi sesuatu yang buruk di sana, sehingga kamu tidak lagi menghubungiku. Jelas Hansa dengan suara serak dan mata terpejam. Gio terdiam sejenak, menatap gadis yang terlihat samar-samar karena cahaya lampu tidur. Kemudian, dengan lembut ia berkata, aku baik-baik saja. Belakangan ini memang agak sibuk. Aku bukannya sengaja tidak menghubungimu. Di sekolah terlalu banyak kegiatan yang harus aku ikuti. Ucap Gio dengan tatapan dalam. Jati, kamu merindukanku apa tidak? Hansa terdiam, merasa jantungnya berdegup kencang. Wajahnya memerah dan ia menutupi wajahnya dengan mukena yang ia kenakan. Aku tidak akan merindukan sesuatu yang tidak halal bagiku. Ucapnya dengan suara bergetar. Gio tersenyum jahil, lalu dengan alis naik turun dia berkata, mau aku halalkan? Kapan kamu siap? Hansa menarik kembali tangannya yang tadi menutupi matanya, lalu menatap wajah tampan Gio yang membuat hatinya bergetar. Lelaki itu memang tampak lebih dewasa dari terakhir kali ia lihat. Meski sama-sama duduk di bangku SMA, namun Gio memiliki tubuh yang tinggi dan otot-otot yang terbentuk. Kamu bercanda? Hansa merasa bingung dengan pernyataan Gio. Apakah ia serius atau hanya sekedar bercanda? Dalam hati Hansa, ia merasa ada harapan yang tumbuh, meski ia tahu itu mungkin hanya angan-angan belaka. Gio tertawa pelan, melihat reaksi Hansa yang bingung dan gugup. Tenang saja, aku tidak bercanda. Asal kamu bilang iya, maka pada saat itu pun aku akan menikahimu. Hansa menghela napas berat, namun sekaligus merasa berdebar dan juga bahagia. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan perasaan yang sedang menggelayut di hatinya. Sudahlah, kita fokus saja pada sekolah lebih dulu. Jangan memikirkan hal-hal yang belum jelas. Ujar Hansa, mencoba mengalihkan pembicaraan agar hatinya kembali tenang. Gio mengangguk, tersenyum hangat pada Hansa. Baiklah, yang mulia, di sana pasti hampir subuh. Kamu istirahat lagi, ya? Kamu juga, jaga kesehatan. Jangan terlalu memaksakan diri. Senyuman tipis terukir di wajah tampan Gio. Itu dia, aku sangat senang mendengar perhatian kecil seperti ini darimu. Jika rindu, jangan ragu untuk menghubungiku. Hansa tersenyum kecil, memang berhadapan dengan laki-laki seperti Gio, tidak perlu berbasa-basi. Terima kasih. Aku akan ingat itu. Pagi itu, langit cerah dan mentari menyinari dunia dengan hangat. Rafael, seperti janji yang ia buat semalam, datang ke sekolah Hansa, putri kesayangannya. Begitu pintu mobil terbuka, tampak sosok pria matang dengan ekspresi datar di wajahnya. Semuanya pun langsung berkerumun di sekitarnya, tak hanya para guru, tapi juga murid-murid perempuan yang terpesona oleh harisma yang pria itu pancarkan. Hansa, yang sedari tadi menunggu kedatangan Rafael, melihat kejadian ini dari kejauhan. Wajahnya sontak berubah, dari ceria menjadi cemberut. Ia berjalan mendekati kerumunan orang yang mengelilingi dadinya. Betapa senangnya gadis itu menyambut kedatangan Rafael, namun sekaligus juga merasa risih dengan perhatian yang didapat dadinya. Ini salah satu alasan kenapa selama ini aku selalu meminta Mas Azam yang datang ke sekolah setiap kali ada rapat. Gumam Hansa dalam hati, merujuk pada kakaknya yang biasa menggantikan Rafael. Bagi Hansa, dadinya ini ibarat matahari, kemanapun ia pergi, sosoknya selalu bersinar dan mencuri perhatian. Rafael, yang menyadari kehadiran putrinya, segera melepaskan diri dari kerumunan dan berjalan mendekati Hansa. Hai, sayang. Kamu senang Dedi datang? Sapanya dengan penuh kasih sayang. Hansa memaksakan senyum, berusaha menyembunyikan rasa cemburunya. Hai, Dad. Terima kasih karena sudah datang. Jawabnya singkat. Di dalam hatinya, ia berharap rapat kali ini berlangsung cepat agar ia tak perlu melihat dadinya terus menjadi pusat perhatian di sekolahnya. Hansa menggenggam erat tangan dadinya, berjalan di koridor sekolah menuju ruang rapat. Ayah dan anak ini menjadi pusat perhatian, membuat para murid dan guru terpaku. Rafael memiliki wajah yang dingin dan datar, sementara Hansa terlihat cemberut dengan pipinya mengembung seolah-olah siap meletus. Mereka melangkah pasti, dan Rafael menyadari perubahan ekspresi wajah anaknya. Ia mencoba untuk menenangkannya dengan tersenyum tipis, namun senyuman itu justru menarik perhatian para murid perempuan. Mereka bersorak histeris, merasa beruntung bisa menyaksikan senyuman manis dari pria tampan itu. Hansa merasa kesal dengan reaksi sekelilingnya, ia pun berkata dengan nada tegas. Tidak usah senyum, Dedi. Saking kesalnya, Hansa sampai memukul lengan Rafael dengan keras. Rafael hanya mengangkat bahu, mencoba menahan tawa melihat tingkah anaknya yang lucu. Mereka terus melanjutkan langkah mereka menuju ruang rapat, berusaha mengabaikan tatapan yang terus mengikuti mereka. Selamat siang, Om. Seru seorang remaja yang tiba-tiba menghadang langkah Hansa dan Rafael. Remaja itu mengenakan seragam yang sama dengan putrinya, berdiri tegak dengan wajah penuh keakraban. Om, aku Riga. Ucap remaja itu sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Rafael hanya mengangguk sekenanya.
namun enggan membalas uluran tangan Riga. Remaja itu tersenyum canggung, menarik tangannya kembali, dan menyembunyikan ke belakang punggungnya. Ada masalah? Tanya Rafael dengan alis terangkat, menatap tajam Riga yang masih berdiri di hadapannya. Suasana seketika menjadi tegang, dan Hansa merasa tidak nyaman dengan pertemuan ini. Riga, dengan wajah yang mulai memerah, berusaha menjawab pertanyaan Rafael sambil menahan rasa canggung yang menyelimuti dirinya. Riga berdiri di depan Rafael, menawarkan senyuman ramah dengan perilaku yang sopan. Aku hanya ingin berkenalan dengan Om, aku temannya Hansa. Ucap Riga, ia melirik Hansa yang berdiri di samping Rafael dengan senyuman akrab. Dahi Rafael berkerut dalam, kemudian menoleh ke samping, menatap putrinya dengan tatapan bertanya. Hansa hanya mengangkat bahu, pertanda gadis kecilnya itu juga tidak mengerti. Rafael merasa tidak suka dengan situasi ini, ia harus memastikan apakah Riga benar-benar teman putrinya atau bukan. Dia temanmu, sayang. Tanya Rafael lembut, mencoba menenangkan hatinya yang cemburu. Tidak, Rafael bermaksud. Hansa harus menegaskan, mereka ini berteman atau tidak. Hansa menggeleng. Hanya kenal nama saja, dan dia bukan teman dekatku. Jawabnya dengan polos, menghancurkan harapan Riga yang terlihat sedikit canggung mendengar jawaban itu. Rafael menatap Riga dengan pandangan tajam, mencoba menilai niat sebenarnya dari pemuda ini. Kalau begitu, apa tujuanmu berkenalan dengan saya? Tanya Rafael, suaranya terdengar dingin dan menegangkan suasana seketika. Riga tersenyum tipis, berusaha menjawab dengan tenang. Aku hanya ingin lebih mengenal keluarga Hansa. Om, aku pikir, tidak ada salahnya bersosialisasi dengan orang tua teman. Rafael menghela napas dalam-dalam. Dia tentu paham maksud dari remaja itu, namun Rafael bukanlah orang yang mudah. Dia memerhatikan penampilan murid berseragam di depannya itu, kemudian berkata, baiklah, mari kita bicara. Tapi ingat, jangan coba-coba bermain-main dengan putriku. Peringatan Rafael terdengar tegas dan membuat Riga menelan ludah. Baik, Om. Jawab Riga, sedikit bergetar suaranya. Bab ke-194. Hari ini, Aisyah tiba di rumah Azam dan Nara, menantunya yang tengah hamil muda. Nara mengidamkan masakan Aisyah, jadi dia segera datang untuk memasak apapun yang diinginkan Nara. Umi, aku pengen banget makan yang berkuah, asam dan pedas gitu, kata Nara sambil menelan ludah yang memenuhi mulutnya. Kuah, pedas, asam. Apa ya? Nah, Aisyah bingung, sebab dulu saat ia hamil sukanya yang manis-manis. Aisyah lalu mengambil ponselnya dan mencari referensi dari sosial media. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya ia menemukan satu menu yang sepertinya cocok untuk Nara. Sebelat, mau, sayang. Aisyah memperlihatkan gambar sebelat yang ditemukan di internet kepada Nara. Mata Nara langsung berbinar saat melihat gambar sebelat tersebut. Iya, Umi. Sebelat enak banget, asam, pedas, dan gurih. Aku jati ngiler nih, ujar Nara sambil memegang perutnya yang mulai terlihat. Aisyah tersenyum melihat antusiasme Nara dan segera mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat seblak. Sementara itu, Nara duduk di kursi dapur, menonton proses memasak Aisyah sambil sesekali mencicipi kuahnya. Setelah selesai memasak, Aisyah menghidangkan seblak di atas piring untuk Nara. Aroma pedas dan asam kuah seblak langsung menyeruak, membuat Nara semakin tak sabar untuk mencicipinya. Terima kasih, Umi. Seblaknya enak banget, puji Nara setelah menikmati seblak buatan Aisyah. Aisyah tersenyum puas melihat menantunya bahagia dan menikmati masakan yang ia buat. Di tengah kebahagiaan ini, ia merasa beruntung bisa membahagiakan orang yang ia sayangi dengan memasak makanan kesukaan mereka. Di lain sisi, Ara terbangun dari tidurnya dengan perasaan tidak enak. Sejak pagi, ia merasa mual dan terus muntah-muntah. Aroma makanan favoritnya yang biasanya menggugah selera kini membuatnya semakin tidak tahan. Ibu, teriak Ara dengan lemah, memanggil ibunya. Iya, sayang, sahut Lara sambil mendekat dengan perut besarnya. Wanita hamil tua itu berjalan dengan susah payah, karena perutnya sudah sangat besar dan ia akan melahirkan dalam beberapa hari ke depan. Siapa sih yang masak? Kok bau banget? Aku sampai mual begini. Keluh Ara sambil menutup hidungnya. Laras mengelus punggung putrinya, mencoba menenangkannya. Sabar ya, sayang. Mungkin karena kehamilanmu membuat penciumanmu lebih sensitif. Ayah yang masak, dia sedang belajar membuat menu spesial untuk menyambut kelahiran adikmu nanti. Ara meringis, merasakan mual yang semakin tak tertahankan. Ia berusaha bangkit dan berjalan menuju kamar mandi, ingin membersihkan diri. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat wajah ibunya yang tampak lelah dan khawatir. Ibu, maaf ya. Aku tahu ibu juga sudah capek dengan kehamilan ini. Aku nggak bermaksud mengeluh terus, ucap Ara dengan menyesal. Laras tersenyum lembut, memahami perasaan putrinya. Tidak apa-apa, sayang. Ibu mengerti. Semoga mualmu segera berlalu, ya. Coba istirahat dulu dan minum obat mual yang dokter kasih. Ara mengangguk, kemudian kembali ke tempat tidurnya. Ia merasa bersalah karena telah membuat ibunya khawatir. Sementara itu, Laras melanjutkan pekerjaan rumah tangga dengan perlahan, menahan rasa lelah yang menyelimuti tubuhnya. Ketukan pintu terdengar lembut namun cukup untuk membangunkan Ara yang baru saja terlelap dalam tidurnya. Suara itu berasal dari Rama, ayahnya yang sedang berdiri di balik pintu kamar putrinya. Sayang, makan dulu, nak. Meski sedikit juga harus dipaksakan, ujar Rama lembut, mencoba menggugah semangat Ara yang sedang terbaring lemah di atas kasur. Rama telah sibuk sejak pagi hari, bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan mengurus toko. Ara merasa
merasa malas untuk bangun, namun dengan perlahan ia mencoba duduk di atas kasurnya. Begitu kepalanya berdiri tegak, rasa pusing segera melanda tubuhnya. "Ho, ayah!" Keluarga lemah, merengek manja sambil menahan mual yang melanda perutnya. Rama yang mendengar keluhan putrinya segera membuka pintu kamar, dan dengan sikap mendekati Yara yang hampir saja muntah. Wajah Rama tampak penuh kekhawatiran saat melihat kondisi putrinya yang semakin memburuk. "Kamu tidak apa-apa, sayang?" Tanya Rama dengan nada suara yang penuh kecemasan, sambil mengusap kepala Ara lembut. Ara menggelang pelan, menunjukkan bahwa ia merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya saat ini. "Kamu harus makan, nak. Tubuhmu butuh asupan nutrisi agar punya tenaga," ucap Rama, berusaha meyakinkan putrinya. Namun, Ara hanya mampu menatap ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca, seolah memohon agar tidak perlu memaksakan diri untuk makan. Rama menghela napas berat, lalu mengambil mangkuk berisi bubur hangat yang telah disiapkannya sebelumnya dari meja. "Baiklah, ayah akan menyuapimu sedikit saja, sayang. Setidaknya kamu mendapatkan energi untuk kehamilanmu ini," ujar Rama lembut, sambil memegang sendok dan mencoba memberikan suapan pertama kepada Ara. Ara menelan bubur itu dengan perlahan, wajahnya masih tampak pucat dan lesu. Rama terus menyuapi putrinya dengan sabar, berharap anak kesayangannya itu segera pulih dari rasa mual kehamilannya itu. Di tengah kelelahan dan kesibukannya, Rama tetap berusaha menjadi ayah yang baik dan penyemangat bagi Ara. Lain dengan Ara yang susah makan dan terus mual selama kehamilannya, Nara justru sangat suka makan, dan tidak merasa pusing dan mual sama sekali, hanya saja, wanita itu memiliki banyak keinginan, dan sedikit menjadi lebih cerewet dari sebelumnya. Saat ini, Nara duduk di sofa sambil memegang buku tebal, ia membaca dengan asyiknya. Namun, tiba-tiba saja, ia merasakan keinginan untuk makan rujak. "Umi, bikin rujak kayaknya enak." "Ya," ujar Nara sambil melirik Aisyah yang sedang duduk di kursi sebelahnya. Aisyah menoleh ke arah Nara dengan wajah lelah. "Sayang, kamu baru saja makan. Sekarang mau rujak, nanti bisa kembung, loh," ucap Aisyah sambil mengusap perut Nara. Nara mengedikan bahu. "Tapi aku pengen, Umi. Lagian, aku kan gak mual-mual waktu hamil," ucap Nara dengan wajah memelas. Aisyah tersenyum, ia tahu bahwa kehamilan membuat Nara menjadi lebih cerewet. Namun, ia tidak ingin Nara merasa tidak bahagia selama masa kehamilannya. Maka, Aisyah pun mengalah dan bangkit dari kursinya. "Baiklah, Umi buatkan rujak untuk kamu. Tapi jangan lupa, makan dengan porsi yang wajar, ya. Takutnya nanti perut kamu kembung," pesan Aisyah sambil berjalan ke dapur. Nara mengangguk gembira. Ia menunggu dengan sabar sambil melanjutkan membaca bukunya. Kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Ia tahu bahwa ia sangat beruntung memiliki Aisyah sebagai ibu mertuanya yang selalu memahami dan merawatnya dengan baik selama kehamilannya. Sementara itu, Hanza dan Rafael baru saja keluar dari kolam renang setelah berenang bersama. Keduanya masih mengenakan pakaian renang yang basah kuyup. Mereka kemudian duduk bersantai di kursi yang nyaman sambil menikmati angin sepoi-sepoi. "Dad, dulu, waktu Umi hamil aku seperti apa? Apakah seperti Mbak Nara juga, jeti cerewet dan suka makan?" tanya Hanza dengan rasa penasaran, sambil memperhatikan burung yang terbang di langit. Rafael tersenyum lalu mengusap kepala Hanza dengan lembut. Ia mengambil handuk kecil dan menyeka wajah basahnya, lalu menghela napas dan menatap langit yang biru cerah. Pikirannya melayang ke beberapa tahun yang lalu, saat istrinya mengandung Hanza. "Kalau cerewet, Umi kalian memang sudah dari dulu, nak," jawab Rafael sambil tertawa kecil. "Tapi soal makan, tidak juga. Umi malah lebih sering mual dan sulit makan saat hamil. Dedi berusaha keras supaya Umimu bisa makan. Dia sangat doyan makan makanan manis, seperti martabak, dan juga brownies." Hanza terkejut mendengar jawaban ayahnya. Ia tak menyangka bahwa kehamilan Uminya sangat berbeda dengan kakak iparnya saat ini. Hanza kemudian menatap Rafael dengan mata yang bersinar, menunggu cerita lebih lanjut tentang masa kehamilan Uminya. "Umi juga sering lelah dan mudah marah saat hamil," lanjut Rafael, mengingat kembali perjuangan Aisyah saat itu. "Tapi saat melihat wajahmu untuk pertama kali, semua rasa lelah dan marah itu hilang seketika. Kamu dan masmu adalah anugerah terindah yang pernah kami miliki, nak." Hanza tersenyum mendengar cerita dadinya tentang masa kehamilan Uminya dulu. Rasa penasarannya terobati, dan ia semakin menyadari betapa besar perjuangan yang dilalui orang tuanya demi membawa dirinya ke dunia ini. Hanza merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang mencintainya sepenuh hati. Di sebuah kafe yang tenang, Gio duduk bersebelahan dengan Roy. Mereka berdua terfokus pada laptop yang ada di meja, ditemani segelas minuman dingin yang baru saja dipesan. Suasana kafe terasa hangat dan nyaman, dengan musik lembut yang mengalun di latar belakang. Gio mulai merasa tidak nyaman ketika ia menyadari bahwa Roy terus menatapnya tanpa henti. Ia menghela napas sebelum mengangkat wajahnya dari layar laptop. "Kenapa terus menatapku seperti itu? Orang lain akan mengira kita pacaran," kau tegur Gio sambil tersenyum kecil. Roy tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya, mengamati sekelompok anak-anak remaja seusia Gio yang sedang duduk di seberang mereka. Setelah beberapa detik, ia mendekatkan wajahnya ke telinga Gio dan berbisik dengan nada yang sengaja dibuat ambigu. "Memang itulah tujuannya. Nona mudaku sudah berpesan, di depan gadis lain, kamu harus menjadi seorang gay," ucap Roy. Meski Hanza terlihat tidak peduli, bahkan terkesan tak suka, namun nyatanya, gadis remaja nan cantik itu memiliki sifat cemburu yang besar. Alis Gio terangkat. Meski sedikit penasaran akan tujuan Hanza melakukan itu, namun dia merasa cukup senang. Kapan dia memberikan perintah? Lalu, apalagi yang tidak boleh aku lakukan?
Senyum jahil di wajah Ro lenyap tak bersisa setelah mendengar perkataan Gio, bukannya protes, sebaliknya, remaja laki-laki itu malah tampak senang dan bersemangat. Kamu tidak masalah dianggap Jack? Tanya Ro dengan alis terangkat, tak percaya. Gio mengangguk mantap. Tidak masalah, dengan begitu, tidak akan ada gadis yang mau mendekatiku. Ucap Gio dengan senyuman licik. Besok pastikan di sekolah berita ini tersebar. Tambahnya lagi sebelum menyesap minumannya dengan hati senang. Roy menatapnya dengan malas, tidak menyangka bahwa beberapa bulan berbaur dengan Gio telah mengubah dirinya yang semula dingin dan serius menjadi jahil dan lebih banyak bicara. Dia ingin mengejek anak itu, namun entah mengapa, dia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk melontarkan ajakan. Di sekolah, kabar tentang Gio yang dianggap Ji segera tersebar luas. Para siswa mulai membisik-bisik dan menunjuk-nunjuk Gio ketika ia berjalan melalui koridor. Namun, alih-alih merasa malu atau kesal, Gio justru menunjukkan senyuman mengejek kepada mereka. Ide ini tidak buruk, aku harus berterima kasih kepadanya. Nanti, gumam di dalam hati, ia berjalan menuju kelas sambil bersiul riang. Bab ke-195. Dan saat di sekolah tadi, apa yang dibicarakan dengan Riga? Hansa bertanya dengan hati-hati, takut membuat dadinya marah. Rafael tersenyum simpul, lalu menjawab, "Oh, tidak ada yang penting, sayang. Dia hanya bilang tertarik padamu. Itu saja." Hansa menatap dadinya dengan mata menyipit, tidak puas dengan jawaban yang diberikan. "Terus," desaknya, ingin tahu lebih banyak tentang pertemuan singkat antara dadinya dan Riga. Rafael tampak ragu sejenak, namun akhirnya menyerah pada keingetahuan putrinya. "Baiklah, sebenarnya anak itu mengatakan bahwa dia ingin lebih mengenal kamu. Tapi, Dedi sudah menjelaskan kepadanya bahwa kamu tidak diizinkan pacaran. Jika ada yang suka dan merasa cocok langsung lamaran saja." Jelas Rafael sambil menatap Hansa dengan penuh kelembutan. Hansa tersenyum lega, merasa senang karena dadinya melindunginya dari perhatian yang tidak diinginkan. "Terima kasih, Dedi," ucapnya dengan tulus, lalu beranjak dari kursi santai untuk berganti pakaian dan melanjutkan kegiatan sore hari bersama Dedi tercintanya. Berbeda dengan Hansa yang melewati hari dengan penuh sukacita bersama keluarganya. Lain pula dengan Gio. Remaja tampan itu merasa terpojok di sudut kelas, dikelilingi oleh beberapa teman sekelasnya yang mengejek dan mencemooh dengan seringai sinis. "Joy, kamu kenapa memakai masker? Sedang flu?" tanya seorang remaja berseragam sama dengan Gio, menirukan suara perempuan dengan nada mencibir. "Bukan, aku masih suci, cuman saja belum pernah. Takutnya ada seseorang yang menyudutkan aku ke dinding. Kamu tahu sendiri, ketampananku ini mengundang godaan," ucap lelaki bernama Joy dengan nada takut-takut. Di koridor sekolah, tawa dan cemoohan bergema seiring dengan langkah Gio yang berusaha melalui kerumunan siswa yang mengejeknya. Wajah tampan Gio tampak tenang, namun dalam hati dia merasa geram dan terhina. Ejekan dan cemoohan tak henti-henti menghujaninya, namun ia berusaha keras untuk tidak mempedulikannya. Namun, ketika Gio merasakan ada seseorang yang hendak memegang bagian sensitifnya dari belakang, kemarahan yang selama ini ia tahan langsung meledak. Dalam sekejap, Gio membalikkan tubuhnya dan meraih pergelangan tangan remaja yang berani melakukannya. Ia memelintir tangan itu dengan keras, membuat pemiliknya terpekik kesakitan. "Ah, lepas, lepas, sakit, sialan!" Pekik anak laki-laki itu mengepalkan gigi karena rasa sakit yang luar biasa. Tetapi Gio tidak langsung melepaskannya. Mata Gio bersinar, menyala dengan aura membunuh penuh ancaman. "Beraninya tangan kotormu itu menyentuhku, sudah bosan hidup rupanya," ucap Gio dengan suara yang dingin dan tajam. Semua murid yang sebelumnya membuli Gio langsung terdiam, menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Gio melepaskan pegangannya, membuat anak laki-laki itu terjatuh ke lantai. Sisanya, yang tadinya begitu berani mengejek dan mencemooh Gio, kini terpaku tak berani bersuara. Seolah-olah mereka baru menyadari betapa menakutkannya Gio jika ia benar-benar marah. Mereka, satu persatu, mulai mengalihkan pandangan mereka, seakan-akan tidak ingin melihat Gio lagi. Tak ada lagi ajakan atau cemoohan yang terdengar di koridor sekolah itu. Gio melangkah pergi dengan penuh kewibawaan, meninggalkan para pembuli yang terdiam dalam ketakutan. Gio sedang duduk di bangku taman sekolah, memegang kotak minuman susu pisang yang sudah kosong. Tiba-tiba, suara merdu mengalun lembut menyapa pendengarannya. Gio menoleh dan melihat seorang gadis remaja cantik bermata biru yang mendekatinya. Mata biru itu seolah menembus jiwanya. "Aku tidak percaya kalau kamu seorang gay," ucap gadis itu dengan lembut. Gio terkejut mendengar perkataannya. Bagaimana gadis ini mengetahui tentang dirinya yang sebenarnya? "Boleh duduk di sini?" tanya gadis berambut ikal itu sambil menunjuk bangku di sebelah Gio. Dia tersenyum manis, membuat Gio terpana. "Kebetulan aku juga mau pergi, jadi silakan saja," jawab Gio, ketika bayangan seorang gadis dengan mata melotot melintas dalam benaknya. Gadis itu menatap Gio dengan penuh harap, matanya bersinar cerah. "Tunggu, aku ingin bicara denganmu. Apa kita bisa bicara sebentar?" pintanya dengan lembut. Ia memegang tangan Gio, berharap akan diberikan kesempatan. Gio mengernyitkan dahinya, kemudian tersenyum tipis sambil mengusap keringat di keningnya. "Nona, aku bukannya menolak, tetapi saat ini, gadisku sedang memarahiku dalam mimpinya. Lihatlah keringatku, ini karena aku merasa takut jika dia mengamuk," ucap Gio dengan nada serius. Ucapan Gio membuat genggaman gadis itu terlepas. Ia menatap bingung, tidak paham apa maksud lelaki tampan itu. "Apa kamu tidak tahu siapa aku? Aku murid Vims di sekolah ini, kamu pasti tahu namaku," ujarnya dengan sedikit kecewa.
Gio mengangkat bahu dan memandang gadis itu seolah-olah baru melihatnya untuk pertama kalinya. Maafkan aku, Nona. Tapi, apakah itu seharusnya membuatku lebih peduli? Aku punya banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan saat ini. Sahut Gio, wajahnya terlihat jujur namun dingin. Gadis itu menelan ludah, kesal dan sedih. Dia tahu bahwa Gio adalah murid yang sulit didekati, namun dia tidak menyangka bahwa dia akan diperlakukan seburuk ini. Dengan berusaha keras menahan air mata, gadis itu berbalik dan berlalu pergi, meninggalkan Gio yang terdiam di tempat. Sebagai seorang murid terkenal di sekolah, ia selalu mendapatkan perhatian dari banyak orang. Namun, kali ini, ia merasa sangat hancur dan kehilangan harga diri. Sementara itu, Gio tidak terlalu peduli, dia hidup bukan untuk menyenangkan hati orang lain, jadi dia tidak perlu terlalu memikirkan perasaan gadis itu. Gio kembali duduk di bangku taman, merasa lega karena tak ada lagi yang mengganggunya. Ia kembali asyik memainkan game di ponselnya, tenggelam dalam keseruan aksi dan petualangan virtual. Tiba-tiba, ponselnya berdering dengan nada khusus yang berbeda dari kontak-kontak lainnya. Bibir Gio berkedut sejenak, lalu terkembang menjadi senyuman tipis yang penuh arti. Ia segera mengangkat panggilan tersebut. Halo, sahut Gio dengan suara semangat, menahan rasa gembira. Di ujung telepon, terdengar suara serak yang begitu familiar di telinganya. Halo, masih sekolah? Tanya suara itu. Iya, sebentar lagi mau pulang. Hal apa yang membuat yang muliaku ini terbangun? Sahut Gio dengan suara lembut, mengejek gadis pujaannya yang biasanya tidur di jam segini. Seperti biasa, panggilan telepon itu kini berubah menjadi panggilan video. Wajah gadis itu muncul di layar ponsel, menampakkan ekspresi setengah bangun dan kepala yang tertutup selimut. Hanya menampakkan wajahnya yang putih dan manis. Meski begitu, sorot matanya tetap tajam, seolah tak pernah kehilangan kecerdasannya. Kamu tahu, aku baru saja bermimpi buruk, katanya sambil tersenyum misterius. Gio mengangkat alis, kemudian tertawa keras, terlihat sekali tawanya itu sangat lepas. Hanza yang matanya setengah terbejam langsung terbuka sepenuhnya. Ia menatap remaja tampan itu dengan bingung, tidak ada yang lucu. Kenapa dia tertawa begitu? Apa yang kamu tertawakan? Tanya Hanza dengan ekspresi bingung di wajahnya. Gio menggelan, namun dia masih tertawa. Tidak ada, aku hanya senang, kamu menelponku karena baru saja bermimpi buruk. Katanya sambil menepuk pahanya, tanda kegembiraan yang tak tertahan. Alis Hanza berkerut. Apanya yang bikin senang? Kamu ini aneh sekali. Kata Hanza sambil menghela napas, merasa aneh dengan tingkah Gio yang terlihat sangat bahagia. Gio berbaring di bangku taman, ponselnya dipegang ke atas. Wajah Hanza terlihat jelas di layar ponselnya. Gio tersenyum, kedua pipinya memerah karena tertawa. Setelah mimpi buruk, kamu langsung menghubungiku. Apa dalam mimpimu aku melakukan kesalahan? Tanyanya dengan nada bercanda. Hanza mencibir. Aku tidak bilang kalau sedang memimpikan kamu. Ucapnya sambil memasang bibir cemberut. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Gio tersenyum lagi, membuat Hanza semakin penasaran. Kamu terlihat senang sekali hari ini. Apa baru saja terjadi sesuatu? Tanya Hanza dengan alis berkerut. Senyuman Gio menghilang. Dia menatap Hanza di layar ponselnya dengan ekspresi serius. Apa ini disebut sebagai firasat? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Kamu bilang apa? Tanya Hanza dengan rasa ingin tahu, wajahnya penuh tanda tanya. Barusan ada seorang gadis yang datang ingin berkenalan denganku. Wajahnya lumayan cantik, rambutnya panjang dan ikal, matanya berwarna biru, unik dan langka juga. Dia baru saja pergi, dan kamu langsung menghubungiku. Tambahnya dengan senyuman. Mendengar penjelasan Gio, Hanza tersenyum kecut dan berkata, oh, kalau begitu maaf sudah mengganggumu. Setelah mengatakan itu, sambungan video mereka langsung terputus. Gio melihat layar ponselnya yang kini menampilkan potret seorang gadis berpakaian hitam dan hijab lebar dengan warna senada. PVTT, hahaha. Gio tertawa lagi, kali ini lebih lepas dari yang tadi. Sudut matanya berair saking puasnya tertawa. Namun, di saat yang sama, dia juga merasa bersalah karena telah membuat Hanza merasa cemburu dan tidak nyaman. Aduh, repot ini. Gumamnya ketika panggilan teleponnya tidak diangkat oleh gadis itu. Sementara itu, Hanza menatap ponselnya dengan tatapan kosong, layar ponsel yang menunjukkan panggilan masuk dari Gio terus berkedip. Namun, Hanza tetap tidak mengangkatnya, rasa malu dan cemburu bercampur menjadi satu di hatinya. Kenapa tadi aku langsung mematikannya? Gumam Hanza sambil mengepalkan tangannya. Rasa cemburu yang timbul saat Gio membicarakan gadis lain di panggilan video tadi membuatnya merasa tidak tahan. Harusnya tadi aku tidak mematikan panggilan videonya. Sesel Hanza seraya mengusap rambutnya yang terurai lepas. Sekarang dia merasa bingung, ingin mengangkat telepon Gio, namun rasa malu membuatnya ragu. Biarin deh, memang sebaiknya kami tidak boleh sering-sering berbicara. Lagi pula, dia hanya berbicara jujur, kenapa akun harus marah? Tutur Hanza mencoba meyakinkan diri sendiri. Tetapi di lubuk hatinya, rasa penasaran tentang siapa gadis yang dibahas oleh Gio tadi masih mengganjal. Akhirnya, setelah berpikir beberapa saat, Hanza memutuskan untuk mengabaikan panggilan dari Gio. Dia merasa perlu waktu untuk meredam rasa cemburunya dan mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Gio lagi nanti. Bab ke-196. 3 tahun telah berlalu. Hari itu, Hanza berdiri di tengah lapangan sekolah, mengenakan toga dan sertifikat kelulusan di tangannya. Senyum sumringah terpancar di wajahnya, menandakan kebahagiaan yang mendalam.
Keluarganya turut hadir untuk merayakan momen bersejarah ini, dari orang tua, saudara, hingga keponakannya. Dek, sini mas fotoin. Seru Azam, sambil menghampiri adiknya dengan sikat bunga tulip ungu di tangan. Hanza menatap bunga itu dengan rasa heran, tak menyangka akan mendapat bunga seperti itu di hari kelulusannya. Azam melihat ekspresi Hanza, lalu tertawa pelan. Ini simbol cinta pada pandangan pertama, Dek. Mas percaya, hari ini adalah awal dari kesuksesanmu yang akan Mas lihat nanti. Hanza tersenyum tipis, masih belum mengerti maksud kakaknya sepenuhnya. Sebelum Hanza sempat bertanya, Azam sudah mengeluarkan kamera dan memotretnya. Hanza terkejut, namun tak sempat bereaksi. Hasil jepretan kakaknya itu sudah terpampang di layar kamera. Foto candid memang lebih terlihat alami. Ucap Azam puas, menunjukkan hasil fotonya pada Hanza. Wajah Hanza yang terkejut dan senyum sumringahnya terlihat jelas, menciptakan suasana kebahagiaan yang nyata. Keluarga mereka berkumpul di sekitar Hanza, berbagi tawa dan kebahagiaan. Setiap anggota keluarga turut serta dalam mengabadikan momen berharga ini, percaya bahwa hari ini adalah awal yang indah untuk masa depan Hanza yang cerah. Nona, muda. Raki tiba-tiba mendekati Hanza yang sedang berfoto dengan teman-temannya. Di tangannya, terdapat sikat bunga tulip berwarna biru bercampur pink yang menarik perhatian Hanza. Nona, muda. Ucap Raki sambil menyodorkan bunga tersebut ke arah Hanza. Hanza menerima bunga itu dengan raut wajah penuh tanya. Ia menatap kaki tangan dadinya itu dengan alis terangkat dan bertanya, Om Raki, tahu arti dari bunga ini? Menggeleng, Raki menjawab, bunga ini titipan seseorang, saya bukan tukang bunga jati tidak paham. Hanza masih ingin bertanya lebih jauh, namun Raki sudah berlalu meninggalkannya. Rasa penasarannya belum juga reda, tiba-tiba Brian, saudara iparnya, muncul dan memberikan mawar biru. Hanza terkejut dengan pemberian bunga dari Brian yang tak terduga. Untuk kamu, Cah, ujar Brian dengan senyum lembut. Hanza menerima bunga mawar itu, lalu kembali menatap Brian dengan ekspresi bingung. Kok semua orang memberi aku bunga hari ini? Apa yang sedang terjadi? Brian tertawa kecil, lalu menjelaskan. Bunga ini titipan dari seseorang, sedangkan kejutan dari kami sudah disiapkan di rumah. Kamu pantas mendapatkan semua ini, Dek. Hanza memegang bunga mawar itu erat-erat, seolah takut bunga itu akan hilang. Ekspresi bingung dan penasaran melukis wajah cantiknya. Brian, yang menyadari kebingungan Hanza, tersenyum simpul, kemudian berkata, kamu benar-benar luar biasa. Ucap Brian dengan tulus, mencoba menjelaskan alasan dibalik pemberian bunga tersebut. Mata Hanza membulat, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Jadi, ini semua karena aku lulus dengan nilai terbaik dan berhasil membangun rumah singgah untuk anak-anak terlantar. Tanyanya dengan nada tak percaya. Brian mengangguk, lalu melanjutkan. Betul sekali. Kamu telah berhasil mewujudkan mimpi-mimpimu dan membantu banyak orang. Hatimu yang tulus dan kebaikan yang kamu lakukan sungguh membuat kami semua bangga padamu. Hanza menatap bunga mawar itu, lalu menarik nafas dalam-dalam. Dia tak menyangka bahwa usahanya selama 3 tahun ini akan mendapatkan apresiasi yang begitu besar dari orang-orang di sekitarnya. Ini semua berkat dukungan kalian. Ucap Hanza sambil tersenyum haru. Terima kasih banyak, Kak Brian. Aku tak akan melupakan kebaikan kalian semua. Brian tersenyum lembut, kemudian mengelus kepala Hanza dengan penuh kasih sayang. Kami akan selalu ada untukmu, Cah, teruslah berjuang dan jadilah inspirasi bagi banyak orang. Hanza mengangguk mantap, lalu memeluk erat bunga mawar itu seolah itu adalah lambang dari segala perjuangan dan keberhasilannya. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan yang tak terhingga. Hanza tidak menyadari bahwa, sejak tadi, ada kamera yang terus mengabadikan momen-momen di hari kelulusannya. Ketika acara hampir berakhir, Rafael dan Aisyah yang tadi menghilang, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mengejutkan Hanza dengan memberikan bunga tulip putih dan merah, sementara Aisyah membawakan bunga Edelweiss dengan senyuman mereka di wajahnya. Edelweiss, gumam Hanza sambil menerima bunga itu dengan tangan gemetar. Aisyah mengangguk dan mengelus puncak kepala Hanza penuh kasih sayang. Selamat, ya, sayang. Umi dan Dedi sangat bangga padamu. Ucap Aisyah lembut. Hanza mengangguk, lalu berkata dengan suara lirih. Ada apa dengan semua bunga hari ini, Umi? Aisyah tersenyum sembari menjawab. Karena bunga-bunga ini melambangkan perasaan kami sebagai orang tua. Tulip putih melambangkan kebanggaan kami atas pencapaianmu, sedangkan tulip merah melambangkan cinta kami yang tak terhingga untukmu. Sementara Edelweiss adalah simbol keteguhan dan keabadian. Kami berharap kamu akan selalu tegar dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Hanza terharu mendengar penjelasan Aisyah, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa begitu beruntung memiliki orang tua seperti Rafael dan Aisyah yang selalu mendukung dan mencintainya. Dalam diam, Hanza berjanji pada diri sendiri bahwa ia akan terus berusaha menjadi anak yang membuat kedua orang tuanya bangga. Kediaman Rafael tampak ramai dengan hiruk-pikuk suara tawa dan tangisan anak-anak yang berlarian ke sana kemari. Semua anggota keluarga berkumpul untuk merayakan hari kelulusan Hanza. Laras dan Rama bersama putri kecil mereka, Sulaiha. Serta kebahagiaan Ara dan Brian bersama putra laki-laki mereka, Ali. Azam dan Nara juga hadir bersama anak kembar mereka, Faras dan Faris. Meja makan dihiasi berbagai hidangan lezat yang menggugah selera. Tidak hanya keluarga, anak-anak panti asuhan milik Hanza juga diundang untuk turut merasakan kebahagiaan pada hari spesial ini.
Hansa tidak bisa menahan perasaan gembiranya saat melihat semua orang yang dia cintai berkumpul di satu tempat, merayakan kesuksesan bersama-sama. Ketika acara dimulai, Rafael berdiri dan memberikan pidato singkat tentang kebanggaannya pada ketiga anaknya yang telah berhasil mencapai kesuksesan. Tangis haru para orang tua bercampur dengan tepuk tangan meriah dari semua orang yang hadir. Setelah itu, tibalah saatnya untuk bersantap. Semua orang menikmati hidangan yang telah disiapkan dengan penuh cinta. Terdengar tawa dan canda dari setiap sudut ruangan, sembari mereka saling bercerita tentang kenangan masa lalu dan impian masa depan. Hansa menatap sekeliling, meresapi setiap momen yang ada. Dia merasa sangat beruntung bisa dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Dia berharap kebahagiaan ini akan selalu ada, mengisi setiap saat dalam hidupnya. Dalam lamunan yang terasa panjang, Hansa terduduk di salah satu kursi sofa, menikmati malam yang indah bersama orang-orang tersayangnya. Tiba-tiba, sebuah tepukan lembut di bahunya membuatnya tersadar dari lamunan tersebut. Kak, gumamnya. Hansa menatap layar ponselnya yang menyala. Nara, saudara iparnya, menyerahkan ponsel tersebut lalu kembali bergabung bersama anak dan suaminya yang sedang bermain bersama anak panti. Hansa menggigit bibirnya, melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Nama itu adalah Gio, teman dekat yang sudah lama tak terdengar kabarnya. Apa dia juga merasakan momen bahagia seperti ini? Gumam Hansa sambil menatap layar ponselnya yang menunjukkan panggilan masuk dari Gio. Sejak 2 tahun terakhir, keduanya tidak terlalu sering berkomunikasi lagi. Ditambah, Gio di Kanada mulai bekerja paruh waktu. Dia selalu sibuk setiap hari antara bekerja dan juga sekolah. Meski Rafael sudah memenuhi semua kebutuhannya, namun pemuda tampan itu tetap bekerja untuk menafkahi keluarganya dan juga demi masa depannya. Hansa merasa ragu sejenak, apakah harus menjawab panggilan tersebut atau tidak. Namun, rasa penasaran dan kenangan indah bersama Gio di masa lalu membuatnya akhirnya mengangkat telepon itu. Assalamualaikum, Gio. Di seberang sana, Gio tersenyum saat mendengar suara Hansa yang begitu familiar. Wajahnya terlihat lelah, namun ia merasa senang dapat berbicara kembali dengan gadis pujaan hatinya. Apa kabar, Yang Mulia? Tanyanya dengan suara yang penuh rasa rindu. Hansa menghela napas, lalu tersenyum tipis, meski laki-laki itu tak melihatnya. Aku baik-baik saja, Gio. Bagaimana denganmu? Tanya Hansa sambil menatap keluarganya yang begitu bahagia. Ia merasa ada perasaan campur aduk di hatinya saat berbicara dengan Gio, namun ia tahu bahwa kebahagiaan yang ada di depan matanya adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya saat ini. Gio berbaring di ranjangnya dengan ekspresi murung dan lelah, sambil menggenggam ponselnya erat-erat. Aku tidak baik, berusaha menahan rasa rindu ini. Dari hari ke hari, aku semakin tersiksa, ingin segera kembali, bertemu, dan melepas rindu. Bolehkah? Ucap Gio dengan suara lelah dan manja. Hansa yang mendengar itu terdiam. Matanya berkaca-kaca, tidak dapat membohongi diri, selama ini dia juga merindukan sosok Gio. Hanya saja, kesibukan selalu mengalihkan perhatiannya. Terkadang, saat malam hari ia terbangun dan teringat akan lelaki itu. Daddy bilang, kamu mau kuliah di sana? Bukankah ada perusahaan? Suara Hansa terputus saat air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangis yang ingin pecah. Di seberang sana, Gio pun merasakan kepedihan yang sama. Hatinya terasa seperti diremas-remas, mengetahui bahwa Hansa juga merasa rindu yang sama dengannya. Alasannya tetap bertahan, karena kini orang tua dan adiknya juga sudah ia bawa ke Kanada, sebab Yaya adiknya menjalani pengobatan di sana. Dia juga butuh biaya besar untuk pengobatan Yaya, maka dari itu, Gio berusaha keras bekerja sambil sekolah, meski Rafael sudah menawarkan bantuan. Namun Gio sebagai lelaki dewasa dan mulai menyadari akan tanggung jawabnya sebagai anak laki-laki dalam keluarga, serta sebagai kakak untuk adiknya, dia ingin menghasilkan uang dengan jerih payahnya sendiri. Gio menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Iya, aku kuliah di sini. Tapi, percayalah, aku akan kembali secepatnya untuk bertemu kamu dan melepas rindu ini. Janjinya dengan suara yang penuh harap. Hansa menelan ludah, berusaha menguatkan diri. Aku tunggu, Gio. Kita akan melewati ini bersama, kan? Ucapnya dengan suara yang bergetar, namun penuh keyakinan. Gio mengangguk, meskipun Hansa tidak bisa melihatnya. Tentu, Yang Muliaku. Kita akan melewati ini bersama. Dan kita akan bertemu lagi. Aku janji. Ucap Gio dengan tekad yang bulat, sambil menatap langit-langit kamarnya. Dari kejauhan, Rafael dan Aisyah menatap Hansa yang menangis di sudut ruangan. Hansa, anak perempuan mereka yang kini berusia 19 tahun, tampak begitu menyedihkan. Hati Aisyah ikut merasa sedih melihat putrinya merasakan sakit yang belum pernah dia alami sebelumnya. Di usia Hansa, aku belum mengenal yang namanya cinta. Jadi aku tidak tahu, perasaan anak kita ini hanya sekedar lewat saja atau benar-benar nyata. Ucap Aisyah pada suaminya, sambil memeluk pinggang suaminya. Rafael tersenyum tipis, matanya masih tertuju pada Hansa yang kini duduk termenung bersandar di sofa. Sayang, kedua mertuamu dulu berpacaran semasa SMP. SMA berpisah tapi masih kontak melalui surat, lalu saat kuliah bertemu lagi. Hubungan mereka semakin serius dan setelah lulus kuliah berpisah lagi karena pekerjaan. Namun takdir mempertemukan mereka di sebuah perusahaan. Akhirnya mereka menikah. Jelas Rafael sambil merangkul bahu Aisyah. Aisyah menatap suaminya dengan pandangan haru. Jadi, abang rasa ini juga akan terjadi pada putri kita. Rafael mengangkat bahu dan menghela napas. Kita tidak bisa memprediksi masa depan, sayang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mendukung dan membimbing EC agar
agar bisa menghadapi situasi seperti ini dengan lebih bijaksana dan kuat. Keduanya lalu berjalan mendekati Hansa yang masih terisak. Aisyah duduk di samping putrinya dan memeluknya erat, sementara Rafael mengelus lembut kepala Hansa. Nak, jangan terlalu sedih. Cinta itu tidak akan pernah salah alamat, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Percayalah, Allah sudah siapkan jodoh terbaik untukmu. Hansa mengangguk pelan, masih berusaha menahan isakannya. Oh, Mi, Dedi terima kasih sudah ada di sini untukku. Ucapnya sambil mencoba tersenyum. Aisyah dan Rafael tersenyum kembali, membalas senyum putri tercinta mereka. Mereka tahu bahwa jalan masih panjang bagi Kanza, dan mereka akan selalu ada untuk mendampingi dan membantu putri mereka melewati setiap liku kehidupan. Bab ke-197. Waktu berlalu begitu cepat, seakan baru kemarin Hansa menginjakkan kakinya di bangku SMA. Kini ia telah menjadi mahasiswi di sebuah universitas ternama di Indonesia. Dengan penuh keyakinan, Hansa memilih jurusan psikologi, sebuah bidang yang sama sekali tidak terpikirkan oleh kedua orang tuanya. Namun, Hansa tahu apa yang ia inginkan. Ia ingin ilmu yang akan ia peroleh nantinya tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Suatu hari, di tengah kesibukan kampus yang baru ia jalani, Hansa bertemu dengan Jessie, sahabat masa SMA-nya yang ternyata juga kuliah di universitas yang sama. Jessie tampak begitu gembira saat berbicara. Ca, aku tidak menyangka kita bisa satu kampus, meskipun beda jurusan. Ucap Jessie dengan mata bersinar. Hansa tersenyum lebar, merasakan kebahagiaan yang sama dengan Jessie. Itu namanya jodoh, semoga kamu dan aku tetap bersama sampai lulus nanti, ya? Sahut Hansa penuh harap. Jessie mengangguk antusias. Amin. Semoga kita sukses bersama, Ca. Ujarnya sambil merangkul Hansa erat-erat. Dalam hati, Hansa bersyukur telah diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Impian dan tetap bersama sahabat terbaiknya. Tak jauh berbeda dengan Hansa, Gio juga sudah memulai kuliahnya. Laki-laki bertubuh tinggi dan atletis itu kini hampir sulit dibedakan dengan mahasiswa asli Kanada. Potongan rambutnya yang trendy membuatnya terlihat semakin gagah dan menarik perhatian banyak orang. Suatu pagi di kampus, Gio melangkah dengan percaya diri menuju kelasnya. Langkah mantap dan ekspresi datar yang tidak pernah berubah di wajahnya seakan menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tujuannya, kuliah, selesai, dan kembali ke tanah air. Ha, Gio! Sapa beberapa teman yang melewatinya. Gio membalas sapaan mereka dengan mengangkat tangan dan anggukan singkat tanpa melihat. Kemanapun pemuda itu berada, dia selalu tampil mencolok. Seperti saat ini, meski kuliah baru saja dimulai, namun hampir semua mahasiswa baru mengenal namanya. Kepopuleran Gio di kampus bukanlah tanpa alasan. Selain penampilannya yang menarik, prestasi-prestasi yang telah diraihnya sejak masa SMA membuat namanya semakin dikenal luas. Gio dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Siang itu, saat sedang asyik berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya di kantin kampus, Gio merasa ada yang mengawasi dirinya. Ia menoleh ke arah sumber pandangan itu dan menemukan seorang gadis cantik dengan rambut panjang yang sedang menatapnya dengan penuh perhatian. Cantik, tidak? Tanya seorang pemuda berambut berondong di samping Gio. Sean menatap Gio dengan ekspresi sinis karena Gio tidak memedulikannya, seperti ingin mencari kesempatan untuk menghina. Dia berkata lagi, "Ha, aku dengar, sejak SMA, kamu tidak pernah berpacaran. Ada rumor yang mengatakan kalau kamu itu gak, benarkah? Seorang laki-laki tampan seperti kamu ini, Gio, benar-benar merugikan negara," ujar Sean dengan nada sinis. Namun Gio tampak tak peduli dengan ajakan Sean, dia asik menikmati minuman dinginnya sambil mengotak-atik ponsel miliknya. Sean merasa kesal karena tidak mendapatkan reaksi yang diinginkannya dari Gio. "Hai, kamu tahu Amelia? Dia mahasiswa tercantik tahun ini, katanya dia sempat tanya-tanya soal kamu." Tambah Sean dengan nada licik, berusaha memancing reaksi dari Gio. Mendengar itu, Gio meletakkan ponselnya dan menatap Sean dengan ekspresi datar. Sebelum Gio bisa menyahut, Sean melanjutkan. "Tapi apa gunanya? Karena menurut rumor, kamu tidak tertarik pada perempuan. Kasihan sekali Amelia, padahal dia begitu tertarik padamu." Gio tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara tenang. "Sean, seharusnya kamu tidak terlalu peduli dengan kehidupan pribadi orang lain. Dan tidak perlu menyebarkan rumor yang kamu sendiri tidak tahu kebenarannya. Aku tidak pernah berpacaran sejak SMA bukan karena aku gak, tetapi karena aku memilih fokus pada pendidikan dan karirku. Yang perlu aku beritahu padamu, rumor itu sengaja aku ciptakan karena aku tidak mau diganggu." Sean tampak terkejut dengan ketegasan Gio dan merasa malu karena telah menghina temannya itu. Gio kembali menyeruput minuman dinginnya, menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh oleh kata-kata Sean. Sean duduk di depan Gio dengan rasa bersalah yang memenuhi dadanya. Dia menunduk, mencari kata-kata yang tepat untuk meminta maaf. Saat itulah, dia melihat layar ponsel Gio yang menyala, menampilkan potret seorang gadis cantik berhijab dengan senyuman manis yang menawan. "Wow, apa ini kekasihmu?" tanya Sean dengan nada penasaran, sambil mengambil ponsel Gio tanpa izin. Dia mengamati wajah gadis berpakaian serba hitam itu, penasaran akan identitasnya. "Bukan," jawab Gio, segera merebut kembali ponselnya dengan ekspresi kesal. "Dia bukan pacarku." Kening Sean berkerut. "Bukan? Lalu kenapa fotonya jadi wallpaper ponselmu? Apakah dia orang penting bagimu?" Gio menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Bukan pacar, tapi calon istri. Aku akan menikahinya nanti setelah kembali ke Indo." Sean terkejut mendengar pengakuan Gio dan seketika semakin merasa bersalah.
Rasa penasarannya juga kini tumbuh semakin kuat. Wah, selamat ya. Tapi, kenapa kamu belum pernah cerita sebelumnya? Dan malah membuat rumor menjijikan begitu? Gio tersenyum tipis. Aku butuh privasi, aku percaya, cinta sejati tidak perlu dipamerkan. Mendengar jawaban Gio, Sean mengangguk mengerti dan mengembalikan fokusnya pada rasa bersalah yang sebelumnya menghantui hatinya. Kini, dia semakin yakin bahwa berteman dengan Gio bukanlah suatu yang merugikan, karena laki-laki itu bisa menjaga mata dan hatinya hanya untuk satu orang gadis, bukan hanya berbeda rumah, tetapi berbeda waktu dan negara. Hansa dan Jessie sedang asyik menikmati makan siang mereka di kantin kampus. Tiba-tiba, datang kerumunan gadis-gadis cantik berjalan berkelompok dengan penampilan yang menarik dan mencolok, menarik perhatian semua orang di kantin. Kamu sudah dengar? Katanya ada mahasiswi baru yang cantik banget, dia anaknya baik dan royal gitu, keluarganya orang terpandang. Setiap hari mobilnya ganti-ganti. Bisik Jessie ke telinga Hansa. Itu namanya menikmati hidup. Ucap Hansa sekenanya, merasa apa yang dikatakan Jessie bukan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, salah satu gadis cantik tersebut mendekati meja Hansa dan Jessie. Dengan sikap angkuh, dia berkata, "Hah? Bisa tolong minggir? Enggak? Kami mau duduk di sini." Hansa dan Jessie saling pandang, merasa terkejut dan kesal dengan sikap gadis tersebut. Mereka berdua tidak ingin berurusan dengan gadis-gadis sombong itu, jadi dengan terpaksa, mereka mengangkat piring dan gelas mereka untuk pindah ke meja lain. Sambil berjalan, Hansa berbisik pada Jessie. Mungkin itu mahasiswi baru yang diceritakan tadi. Tapi sepertinya dia tidak sebaik yang dikatakan orang. Jessie mengangguk setuju. Iya, sepertinya kita harus lebih berhati-hati dengan orang-orang seperti mereka. Hansa dan Jessie hendak duduk di meja lain dan melanjutkan makan siang mereka, mencoba melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Namun, sebelum mereka sempat beranjak, suara yang tak asing menyapa indera pendengaran Hansa hingga ia menoleh ke belakang. "Amel!" Gumam Hansa dengan kaget. Tidak menyangka akan bertemu teman lama di sini. Pemilik nama yang baru saja Hansa gumamkan, langsung mengangkat kepalanya, mencari siapa yang memanggil namanya. Mata gadis itu terbelalak ketika melihat sosok Hansa yang ada di depannya. Sambil tersenyum, Hansa berbicara. "Kamu orangnya baik hati, Roal, dan mobil ganti-ganti setiap hari." Amel tampak terkejut, dan wajahnya berubah pucat. Sementara itu, salah satu teman Amal yang menyaksikan kejadian tersebut berkata dengan nada kesal. "Hei, pergilah. Kenapa masih berdiri di situ?" Hardiknya. Amal menahan tangan temannya, dan dia berkata dengan suara pelan. "Apa dia tadi yang duduk di sini, dan kamu mengusirnya?" Tanya Amel dengan menatap kesal ke arah temannya itu. Bukankah kamu bilang suka duduk di sini? Jadi aku akan pastikan, mulai hari ini, meja ini akan menjadi milikmu." Ucap gadis berambut pendek itu. Amal menelan ludahnya, wajahnya masih tampak pucat, dan dia menoleh lagi ke arah Hansa yang kini berdiri dengan alis terangkat. "Duduk kembali ke mejamu. Kami akan mencari meja lain." Ucap Amel. Tanpa menunggu jawaban dari Hansa, ia segera berlalu pergi, meninggalkan kebingungan di wajah semua temannya termasuk Jessie. "Kalian saling mengenal?" Tanyanya penasaran. Hansa menggeleng. "Tadinya kupikir aku mengenalnya. Tetapi ternyata aku salah. Aku hanya tahu namanya, namun tidak mengenalnya." Ucap Hansa. Jessie memiringkan kepalanya bingung, sambil memegang nampan di tangan ia kembali duduk di mejanya. "Aneh. Aku merasa dia seperti ketakutan saat melihat kamu." Hansa meletakkan nampan di tangannya. "Masih lapar? Kalau tidak ayo pergi, aku sudah tidak berselera." Ucap Hansa, pertemuan dengan Amel membuatnya teringat kejadian beberapa tahun lalu. Tidak ada dendam, hanya saja dia takut berdekatan dengan gadis itu, bahkan berada satu ruangan dengannya dia merasa ikut menanggung dosa teman lamanya itu. Hansa duduk di kursi penumpang mobilnya, merenung dengan pandangan kosong. Sebenarnya, dia sangat ingin belajar menyetir, namun sayangnya, Dedi dan Masnya tidak mengizinkan. Mereka terlalu khawatir akan keselamatan Hansa. Setiap hari, dia harus diantar jemput oleh sopir pribadinya. "Aku harus mencari cara untuk membujuk Dedi agar mengizinkan aku menyetir sendiri." Gumam Hansa pelan sambil menatap keluar jendela mobil yang berhenti di lampu merah. Sementara itu, anak-anak pengaman berlarian ke sana kemari, meminta sumbangan sambil bernyanyi dan membersihkan kaca spion para pengendara. Hansa merasa iba melihat mereka. Nanti dia akan coba bicarakan dengan dadinya, apakah rumah singgah miliknya masih bisa menampung mereka, serta memberikan pekerjaan yang layak tanpa harus mengamen lagi. Tiba-tiba, terdengar suara bergemuruh dari arah belakang. Hansa dan sopirnya menoleh, dan mereka melihat sebuah mobil yang melaju kencang ke arah mereka. Sopir Hansa panik, mencoba menghindari tabrakan, namun usahanya sia-sia. Mobil itu menabrak bagian belakang mobil Hansa dengan keras, membuat mobil terpental beberapa meter dan menabrak mobil lain yang ada di depan. Kecelakaan beruntun pun tak dapat dielakkan. Hansa merasa tubuhnya terhempas, dan kepalanya terbentur keras pada jok mobil. Semua terasa begitu cepat, dan Hansa merasa tak bisa mengendalikan apapun. Ketika mobilnya berhenti, Hansa mencoba membuka mata, namun pandangannya kabur dan kepalanya terasa berat. Umi. Gadis itu memejamkan mata, wajahnya tertutup darah, sementara mobilnya masih terpental dan membentur beberapa kali dengan mobil lain. Sopir Hansa yang terluka parah berusaha memeriksa kondisi Hansa, namun dia sendiri kesulitan untuk bergerak. Sementara itu, para pengendara yang melihat kecelakaan itu bergegas memberi pertolongan. Beberapa di antaranya menelpon ambulans dan polisi, sementara yang lainnya berusaha mengeluarkan Hansa dan sopirnya dari reruntuhan mobil.
Dua pengawal Hansa, Armana dan Arjuna, berlari kencang menuju mobil nona muda mereka yang terbalik. Sebenarnya, mereka ingin mendekati mobil tersebut sejak tadi. Namun karena laju mobil yang terlalu cepat dan jarak yang lumayan jauh, gerakan mereka terhambat. Ditambah lagi, kejadian ini terjadi begitu mendadak dan membuat keadaan di sekitar menjadi sangat kacau balau. Sesampainya di sisi mobil yang terbalik, Armana dan Arjuna langsung berusaha menarik tubuh Hansa keluar dari dalam mobil. Namun, mereka mendapati kaki nona muda itu terjepit di antara besi-besi yang penyok akibat kecelakaan. "Cepat tarik!" ucap Armana dengan panik. "Tidak bisa, kaki nona muda terjepit," jawab Arjuna sambil mencoba mencari cara untuk melepaskan kaki Hansa. "Aku akan masuk, kamu cepat hubungi bantuan." Armana segera mengambil keputusan untuk masuk ke dalam mobil yang terbalik dan mencoba melepaskan kaki Hansa dari jepitan besi yang mengerikan itu. Sementara itu, Arjuna mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi bantuan. Arjuna mengangguk dan segera menghubungi bantuan sambil tetap memantau keadaan di sekitar mereka. Di tengah kekacauan tersebut, dua pengawal ini berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa nona muda yang sangat mereka cintai dan hormati. Mereka berharap bantuan segera datang dan Kanza beserta sopirnya dapat diselamatkan sebelum semuanya terlambat. Bab ke-198. Koridor rumah sakit begitu ramai dan penuh kegaduhan. Tenaga medis berlarian cepat, sibuk menangani pasien yang terus berdatangan. Suasana mencekam akibat kecelakaan beruntun yang baru saja terjadi membuat rumah sakit dipenuhi oleh keluarga yang cemas menunggu kabar terkait kondisi anak dan saudara mereka. Di tengah-tengah kekacauan itu, terdapat Kanza yang terbaring lemah di atas brandcar. Wajahnya pucat dan penuh darah yang hampir mengering, matanya terpejam rapat. Arjuna dan Armana berjalan di sisi brandcar, dengan tangan mereka mendorong brandcar tersebut menuju ruang perawatan. Arjuna menoleh pada Armana, wajahnya tampak cemas. "Kamu sudah menghubungi, Tuan?" tanyanya. "Sudah," jawab Armana singkat. Dalam hati, dia merasa gelisah dan takut. Pikirannya melayang pada kemungkinan hukuman yang akan diterima mereka berdua karena telah lalai menjaga Hansa. Apalagi, jika kondisi Hansa semakin memburuk. Sementara itu, Hansa yang terbaring tak berdaya hanya bisa merasakan denyut nadi yang semakin cepat dan sakit yang terus menjalar di tubuhnya. Sebuah rasa takut juga mulai muncul dalam hatinya, membuatnya semakin lemah dan pasrah. Saat berangkat tersebut tiba di ruang perawatan, Arjuna dan Armana menunggu dengan cemas di luar. Keduanya saling berpandangan, mencoba mencari dukungan dan kekuatan untuk menghadapi situasi ini. "Kita harus lebih waspada setelah ini," ujar Arjuna pelan. "Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi lagi." Armana mengangguk, menatap lurus ke depan. "Kamu benar. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan menjaga nona muda dengan lebih baik lagi." Keduanya terdiam sejenak, berdoa dalam hati agar Kanza dapat pulih dan bisa hidup sehat seperti sebelumnya. Keduanya tidak lagi peduli, hukuman dalam bentuk apapun akan mereka terima, asal nona mudanya selamat. Suara sepatu yang beradu dengan lantai terdengar nyaring, menggema di lorong rumah sakit yang ramai. Armana dan Arjuna, si kembar yang selalu kompak, berdiri bersandar pada dinding di depan ruang operasi. Wajah mereka lesu, dan mata yang memerah menandakan kecemasan yang mendalam. Tak lama, suara langkah kaki yang semakin mendekat terdengar. Jantung Armana dan Arjuna berdebar semakin kencang, mereka saling berpandangan. Tiba-tiba, Rafael, Azam, dan Brian muncul dari tikungan lorong, dengan nafas terengah-engah dan wajah penuh kekhawatiran. "Di mana putriku?" tanya Rafael dengan suara parau, terputus oleh nafas yang masih belum teratur. Beberapa helai rambutnya yang acak-acakan menambah kesan kalut yang terpancar dari wajahnya. "Masih di dalam, Tuan," jawab Armana dengan suara tegas. Tangannya bergetar saat mencoba menunjuk ke arah pintu ruang operasi. Arjuna menepuk punggung Armana, mencoba memberi dukungan pada saudara kembarnya. Rafael, Azam, dan Brian langsung mendekati pintu ruang operasi. Mereka menatap pintu itu dengan pandangan yang penuh harap, berdoa dalam hati agar segala sesuatunya berjalan lancar. Di saat yang bersamaan, seorang perawat keluar dari ruang operasi. Wajahnya tampak tegang, namun masih berusaha tersenyum. "Tuan Rafael, mohon bersabar sebentar lagi. Dokter sedang melakukan yang terbaik untuk putri Anda," ujar perawat itu lembut, berusaha menenangkan hati Rafael dan yang lainnya. Rafael mengangguk pelan, mencoba meredam kecemasannya. Ia lalu berlutut di depan pintu ruang operasi, menundukkan kepalanya, dan mulai berdoa dalam bisikannya. Azam dan Brian saling berpandangan, lalu duduk di samping Rafael, bergabung dalam doa mereka bersama. Sementara itu, Armana dan Arjuna kembali bersandar di dinding, menatap langit-langit, berharap kabar baik segera datang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, namun satu hal yang pasti. Mereka semua akan tetap setia menunggu dan berdoa, hingga putri kesayangan majikannya itu berhasil melewati masa kritisnya. Berita kecelakaan Kanza belum sampai ke telinga Gio, pemuda itu saat ini tengah tertidur lelap. Namun beberapa kali dia terlihat gelisah, dan pada akhirnya ia terbangun. "Kenapa perasaanku tidak enak?" gumamnya dalam hati. Ia menoleh dan melihat ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Meraih benda pipih itu dan menatap potret gadis pujaan hatinya dengan sorot mata yang tajam. "Jantungku." Gio memegang dadanya. Jantungnya bergejolak, dengan perasaan gelisah yang tiba-tiba menyeruak ketika dia teringat gadisnya itu. Hansa belum memberinya kabar hari ini. Wajah Gio tampak cemas saat ia memperhatikan layar ponselnya yang belum menampilkan notifikasi pesan dari gadis itu. Padahal Hansa sudah berjanji akan menghubunginya hari ini, memang, selalu gadis itu terlebih dulu menghubunginya.
Perbedaan negara membuat Gio harus menyesuaikan waktu yang dimiliki gadis itu. Tiba-tiba, tubuh Gio terasa dingin dan keringat mulai mengucur deras dari keningnya. Seperti ada firasat buruk yang mulai menghantui pikirannya. Ia menggigit bibirnya dan memutuskan untuk menghubungi Hansa. Namun, beberapa kali percobaan panggilan telepon yang dilakukannya hanya dijawab oleh suara mesin penjawab. Kemudian, suara pintu kamar terbuka membuat Gio terlonjak kaget. Ray, dengan ekspresi berbeda dari biasanya, berjalan perlahan mendekati pemuda itu. Gio, ada kabar buruk tentang Nona muda. Ucap Ray dengan suara yang berat. Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh Gio terasa lemah seketika. Ia merasa seakan tanah di bawahnya menghilang dan ia jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Pikiran terburuk mulai melintas di benaknya. Apakah kekasih hatinya itu mengalami kecelakaan yang fatal? Gio bangkit dari tempat tidurnya, berusaha menguatkan diri dan menelan air liurnya yang kering. Ia menatap Ray dengan nafas memburu. Bang, apa yang terjadi pada Hansa? Kenapa? Tanyanya dengan suara yang tercekat. Ray pun mencoba menjelaskan dengan suara yang agak tenang. Nona muda mengalami kecelakaan. Dia sekarang sedang berjuang di rumah sakit. Saat itu, dunia Gio seolah runtuh. Kehilangan seketika menghampirinya, membuatnya hampir tak sanggup bernafas. Matanya memerah dan berair, sementara tangannya gemetar saat mencengkeram erat ponsel yang menampilkan wajah Hansa yang tersenyum. Hatinya berteriak, berharap ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Adiknya, Yaya, juga terlihat menangis terseduh-seduh di pelukan ibunya. Orang tua mereka berdua sudah mendengar kabar buruk itu juga dan merasa sangat sedih. Mereka meminta agar segera kembali ke tanah air. Gio yang masih dalam keadaan syok, hampir saja kehilangan kesadarannya. Ia berusaha keras untuk tetap tegar, namun hatinya begitu hancur. Bu, Hansa, Bu, ucap Gio dengan suara parau sambil memeluk ibunya erat. Wanita itu mengusap punggung putranya. Ikut merasakan betapa sedihnya hati Gio saat ini. Ia mengerti kesedihan yang dialami putranya atas apa yang menimpa calon menantunya itu. Kalau kamu ingin kembali, pulanglah sayang. Bapak sama ibu juga tidak betah di sini. Lebih enak di negara sendiri. Ucap ibunya dengan lembut. Mendengar ucapan ibunya, Gio merasa terharu. Ia tahu bahwa orang tuanya selalu mendukung keputusannya, apapun yang terjadi. Dalam hatinya, Gio berjanji akan menjaga dan mencintai Hansa sebaik mungkin. Malam itu, pesawat yang mengangkut Gio, Ray, dan keluarga mereka lepas landas menuju tanah air. Dari Kanada ke Indonesia, perjalanan yang panjang dan melelahkan. Namun, kelelahan tak mampu mengalahkan rasa cemas dan rindu yang menyelimuti hati Gio. Ia terus menatap keluar jendela pesawat, menghitung detik demi detik hingga dapat bertemu dengan gadis pujaan hatinya. Di sisi lain, Hansa baru saja keluar dari ruang operasi di rumah sakit. Tubuhnya yang lemah dan pucat terbaring di ranjang dengan berbagai alat medis yang terhubung ke tubuhnya. Rafael merasa hancur melihat keadaan putrinya yang terus berjuang demi hidupnya. Ia berdoa dalam hati agar Hansa diberi kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Di ruang observasi, dokter dan perawat terus memantau kondisi Hansa, memastikan tidak ada gejala-gejala yang tak diinginkan. Aisyah belum mengetahui kalau saat ini putrinya berada di rumah sakit. Semenjak Nara melahirkan, dia seringkali berkunjung ke rumah menantunya itu, bermain bersama cucu kembarnya, Faras dan Faris. Sayang, kok Azam belum pulang? Sudah sore, loh? Ini Daddy, Umi telepon juga tidak diangkat. Aisyah menatap ponselnya yang menyala, menampilkan nomor milik suaminya yang sedari tadi ia hubungi. Mungkin sedang ada rapat mendadak, Umi. Memangnya Umi mau pulang? Katanya mau nginap di sini, kata Nara. Aisyah menghela nafas pelan, perasaannya entah kenapa tidak enak, merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Nara, Umi merasa. Belum selesai Aisyah berbicara, suara TV yang memberitakan kecelakaan beruntun terdengar nyaring mengalihkan perhatian keduanya. Aisyah menatap TV dengan kening berkerut, merasa ngeri melihat kecelakaan itu. Beberapa mobil tampak hancur berantakan. Debu dan asap mengepul dari lokasi kecelakaan. Ya Allah, semoga korban dalam kecelakaan itu semuanya selamat, tidak ada korban jiwa. Ucap Aisyah lirih, sambil menggenggam erat tangan Nara. Amin. Sahut Nara dengan wajah prihatin, merasa ikut khawatir akan keselamatan orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan mengerikan itu. Aisyah dan Nara terus menonton berita tersebut, berharap mendengar kabar baik. Namun, tak lama kemudian, mereka terkejut saat menyadari bahwa salah satu korban kecelakaan itu ada Hansa. Umi, bukankah itu? Esi, itu kan si kembar, Umi. Tunjuk Nara ketika melihat 3 orang yang dikenal tertangkap kamera jalan. Wajah Aisyah memucat seketika. Tangannya gemetar saat memegang ponsel untuk menghubungi Hansa. Nara yang melihat keadaan Aisyah mencoba menenangkan mertuanya. Namun, di dalam hatinya, Nara juga merasa takut dan cemas akan keselamatan adik iparnya itu. Hansa terbaring lemah di ruang ICU, tubuhnya dipenuhi dengan selang dan alat-alat medis yang terpasang di sekujur tubuhnya. Kondisinya mulai stabil, namun ia masih belum sadarkan diri. Suara detak jantung yang terdengar dari monitor di sebelahnya mengisi keheningan ruangan, sementara aroma obat yang pekat menyeruak di udara. Rafael duduk di kursi tunggu depan ruangan Hansa, wajahnya tampak pucat dan lesu. Tiba-tiba, Arjuna menghampiri dengan wajah yang serius, menghampiri Rafael. Tuan, Pak Rudi, dia meninggal. Arjuna memberitahu Rafael bahwa Pak Rudi, supir pribadi Hansa, meninggal akibat kecelakaan itu. Rafael memejamkan mata. Ia mengusap kasar wajahnya yang tegang. Makamkan Pak Rudi dengan layak, dan juga berikan santunan pada keluarganya untuk anaknya yang masih kecil. Jangan sampai mereka kesulitan.
Raki yang selalu berdiri setia di sampingnya mengangguk mengerti dan segera meninggalkan tempat bersama Arjuna. Rafael kembali memandangi wajah Hansa melalui kaca di pintu, berharap ia segera sadar dan bisa kembali seperti sedia kala. Kesedihan dan rasa bersalah menggelayut di hati Rafael. Ia juga berjanji akan menjaga keluarga Pak Rudi dan memastikan mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Bab ke-199. Rafael dan Azam duduk berdampingan di ruang tunggu, keduanya terlihat tegang dan gelisah. Mereka tidak ingin meninggalkan tempat itu, takut Hansa akan tersadar dan mencari keberadaan mereka. Wajah mereka tampak pucat dan penampilan yang acak-acakan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Rafael meneguk ludahnya ketika melihat sosok yang datang ternyata adalah istrinya. Matanya yang merah dan sayu hampir tidak bisa dibuka, wajahnya penuh dengan kelelahan dan kekhawatiran. Aisyah berjalan dengan langkah gontai menuju Rafael. Abang tidak pernah belajar dari pengalaman, ya. Setiap kali terjadi sesuatu, aku selalu menjadi orang yang tidak terlihat. Yang terbaring di dalam sana adalah putriku. Apa abang mau hal yang di masa lalu terjadi lagi? Aku baru mengetahui kondisi putriku setelah dia tiada. Ucap Aisyah dengan suara lirih yang penuh kekecewaan. Rafael merasa seperti ditampar oleh perkataan istrinya. Hatinya merasa hancur dan bersalah, menyadari betapa ia terlalu mengabaikan perasaan istrinya. Ia menundukkan kepalanya, tak mampu menatap mata istrinya yang kecewa padanya. Aku minta maaf, sayang. Aku tahu telah bersalah. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Setelah kondisinya membaik, aku juga berniat memberitahumu. Ucap Rafael dengan suara tercekat, mencoba menyembunyikan air matanya yang mulai menggenang. Setelah kondisinya membaik, segala kemungkinan bisa saja terjadi, Bang. Bagaimana kalau terjadi apa-apa padanya? Apa abang akan tetap bungkam? Abang berpikir ini demi kebaikan aku. Nyatanya, abang tidak pernah tahu, aku tidak selama itu, meski aku sedih, aku bukan manusia yang tidak bisa menerima kenyataan. Aisyah ungkapkan segala kekesalannya. Maaf, sayang. Rafael meraih tangan Aisyah dan meletakkan di pipinya yang basah oleh air mata. Hangatnya air mata Rafael membuat Aisyah merasa pilu. Aisyah mengusap kasar air matanya yang jatuh. Bagaimana kondisinya sekarang? Saat ini, dokter bilang sudah stabil, tapi masih belum sadar. Jawab Rafael dengan suara serak. Aisyah menghela nafas panjang, berdiri di depan pintu kamar rumah sakit, menatap putrinya, Hansa yang terbaring lemah di sana. Dalam hati, Aisyah berdoa untuk keselamatan Hansa, agar bisa berkumpul kembali bersama mereka seperti dulu. Pak Rudi bagaimana? Tanya Aisyah dengan suara bergetar. Meninggal. Rafael menjawab singkat, wajahnya tampak murah menahan kesedihan yang mendalam. Aisyah menatap tajam ke arah suaminya itu. Wajahnya memerah karena kesal. Matanya berkaca-kaca saat berkata, bahkan sudah ada korban jiwa, kamu masih saja bersikap keras kepala, tidak mau memberitahuku dengan sejuta kekhawatiranmu yang tidak perlu. Kamu selalu saja menganggap aku lemah, tidak mampu. Jauh sebelum aku mengenalmu, aku ini seorang perempuan yang kuat. Rafael menundukkan kepala, menahan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Tangannya terkepal erat, seolah mencoba menahan amarah yang ingin meledak. Dia sadar betul bahwa Aisyah adalah wanita yang kuat dan mandiri, justru karena itulah dia ingin melindungi dan memanjakan istrinya sepanjang hidupnya. Namun, Aisyah tidak pernah tahu bahwa itulah cara Rafael mencintainya. Kedua pasangan itu terdiam beberapa saat, hanya suara helaan napas berat mereka yang terdengar di ruangan itu. Aisyah mengepalkan tangannya, merasakan kekesalan yang memuncak. Dia merasa diperlakukan seperti boneka yang rapuh oleh suaminya. Sementara itu, Rafael merasa tertekan oleh keinginan yang kuat untuk melindungi Aisyah dari segala bahaya yang mengancamnya. Akhirnya, Aisyah menangis terseduh-seduh, melepaskan segala emosi yang terpendam. Rafael mendekatinya, ingin menguatkan istrinya, namun Aisyah menepis tangannya dengan geram. Kamu tidak perlu melindungiku, aku bisa melindungi diriku sendiri. Ucap Aisyah dengan suara serak. Rafael terdiam, menatap Aisyah dengan rasa bersalah dan penyesalan. Ia sadar bahwa sikap pelindungnya justru telah melukai perasaan istrinya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk lebih menghargai kekuatan dan kemampuan Aisyah sebagai seorang perempuan yang tangguh dan berani. Azam yang sedari tadi mendengar pertengkaran orang tuanya itu kini berdiri di antara keduanya dengan tegas. Wajahnya tampak tegang dan mata tajamnya menatap Dedi dan Umi bergantian. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar keduanya berhenti berdebat. Sudah selesai, kata Azam dengan suara lantang. Kalau sudah duduklah, minum dulu, setelah itu berdoa untuk keselamatan adikku di dalam sana. Azam menunjuk ke arah ruang ICU di mana adiknya terbaring lemah. Pertengkaran yang baru saja Dedi dan Umi ributkan itu, mungkin akan berpengaruh buruk terhadap adikku. Mendengar ucapan Azam, Aisyah dan Rafael menatap putra sulungnya itu dengan tatapan menyesal. Keduanya sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan bertengkar di saat putri mereka membutuhkan dukungan dan doa. Mereka saling pandang, lalu duduk berdampingan di kursi yang tersedia. Aisyah mulai menangis pelan, menyesali perbuatannya, sementara Rafael menghela napas panjang dan mengusap wajahnya dengan tangan. Kemudian, mereka mulai berdoa bersama untuk keselamatan putri mereka yang sedang berjuang di dalam kamar. Azam duduk di samping mereka, merangkul bahu kedua orang tuanya, meneguhkan hati mereka agar tetap kuat menghadapi cobaan ini. Kesadaran akan pentingnya bersama-sama menghadapi masalah dan meletakkan ego masing-masing menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Rafael dan Azam duduk lelah di bangku panjang di luar ruangan ICU. Mata mereka sembab akibat kurang tidur. Mereka telah menunggui Hansa semalaman, tetapi gadis itu belum juga sadar. Aisyah tertidur lelap di bahu suaminya, dengan wajah pucat dan lesu. Dokter, kenapa putri kami belum sadar juga?
Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Rafael cemas saat dokter datang untuk memeriksa keadaan Hansa. Dokter itu menghela napas, kemudian menjelaskan bahwa kondisi Hansa masih stabil, tetapi mereka harus menunggu lebih lama untuk melihat perkembangannya. Oh, iya. Apa kami sudah boleh masuk menjenguk keadaannya? Maaf, Tuan Rafael, tetapi hanya boleh satu orang saja yang menjaga pasien di dalam ruangan ICU. Kata dokter itu tegas. Rafael mengangguk. Dia tahu bahwa aturan rumah sakit harus dihormati. Dia kemudian berdiskusi dengan Azam tentang siapa yang akan tinggal di sana untuk menemani Hansa. Aisyah yang terbangun mendengar suara-suara itu langsung berbicara. Aku akan tinggal bersama Essie, kalian berdua perlu istirahat. Ujarnya tegas. Rafael ingin membantah, namun melihat kegigihan istrinya, dia akhirnya mengalah. Namun melihat Aisyah menguap beberapa kali dia menjadi tidak tega. Sudahlah, sayang, kembalilah ke rumah dan istirahat. Aku akan menunggui putri kita, kata Rafael lembut. Namun, Aisyah bersikeras untuk tetap tinggal, dengan alasan bahwa dia ingin selalu ada di samping putrinya. Rafael akhirnya mengalah dan memutuskan untuk pulang bersama Azam, setelah memastikan Aisyah cukup nyaman di ruangan ICU. Malam itu, Aisyah terus berdoa di samping tempat tidur Hansa, memohon kesembuhan untuk putrinya. Dia merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindungi Hansa dari kejadian yang menimpa gadis itu. Sembari menahan air mata, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus menjaga dan menemani untuk Hansa hingga sembuh, agar keluarga mereka bisa kembali bahagia seperti sedia kala. Jam menunjukkan pukul 13 siang, ketika pesawat yang membawa Gio dari Kanada akhirnya mendarat di tanah air. Tanpa sempat pulang ke rumah, Gio langsung bergegas menuju rumah sakit. Hatinya tidak sabar ingin bertemu dengan pujaan hatinya yang tengah terbaring lemah di sana. Rasa rindu dan khawatir bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Sesampainya di rumah sakit, Gio melihat Azam yang memang sudah datang sejak pagi, menggantikan uminya yang menjaga Hansa semalaman. Bro, kamu sudah kembali? Tanya Azam, wajahnya terlihat lelah namun senang melihat calon adik iparnya itu kembali. Gio mengangguk, matanya menatap pintu ruang ICU dengan tubuh bergetar dan langkah yang ragu. Bagaimana keadaannya, Mas? Tanya Gio dengan suara serak, mencoba menahan emosi yang membanjiri hatinya. Azam menghela napas. Dia masih belum sadar. Tapi dokter bilang kondisinya sudah mulai stabil. Semoga saja dia cepat sadar dan pulih kembali. Gio mengepalkan tangannya erat, menguatkan dirinya sendiri sebelum memasuki ruang ICU. Hatinya berdebar kencang saat melihat Kanza terbaring lemah dengan selang infus dan alat bantu pernapasan yang menutupi wajahnya. Air mata Gio berlinang, melihat gadis yang dicintainya dalam kondisi seperti itu. Dengan perlahan, ia mendekat dan menggenggam tangan Hansa yang terasa dingin. Yang mulia, aku sudah kembali. Maafkan aku yang tidak ada di sisi kamu selama ini. Bisik Gio, berharap suaranya bisa sampai ke telinga Hansa dan memberikan kekuatan untuk segera sadar. Detik demi detik berlalu, Gio terus menemani Hansa, berbicara padanya dan berdoa untuk kesembuhannya. Sembari menunggu, ia juga bercerita tentang perjuangannya di Kanada demi mencari jati diri dan menyelesaikan pendidikannya demi masa depan mereka bersama kelak. Rasa rindu dan khawatir yang menyelimuti hati Gio semakin menjadi, membuatnya tak ingin beranjak dari sisi Hansa. Dia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa mulai saat ini, ia akan terus berada di samping Hansa hingga gadis itu kembali pulih dan bisa tersenyum bersamanya lagi. Rafael dan Azam berdiri di balik pintu kamar Hansa, mereka tak bisa beranjak melihat pemandangan di depan mereka. Gio, dengan hati-hati memegangi tangan Hansa yang terbaring lemah di atas ranjang, dan matanya yang berkaca-kaca menatap wajah pucat gadis itu. Dad, apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin membiarkan Gio menjaga Essie berdua saja. Meski Essie tidak sadar, tapi Gio, lihat dia memegang tangan adikku. Ucap Azam, menatap Rafael, meminta keputusan. Rafael menghela napas panjang dan berat. Panggil dia, Dedi mau bicara. Ucap Rafael, berdiri tegak dengan kedua tangan di saku celana. Azam tidak masuk ke ruang, dia mengirim pesan singkat kepada Gio. Gio melirik ponselnya, lalu menatap wajah Hansa sejenak. Dengan hati-hati, dia melepaskan pegangan tangannya dan beranjak keluar kamar. Begitu melihat Rafael dan Azam, dia menundukkan kepala, menyembunyikan air mata dari ayah dan anak itu. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk Hansa, Gio. Tapi kami tidak bisa membiarkan kamu menjaga dia sendirian. Ujar Rafael dengan nada yang tegas namun lembut. Gio mengangguk. Aku mengerti, aku hanya. Suaranya tercekat. Aku hanya ingin dia segera sembuh dan kembali seperti dulu. Azam memandang Gio dengan tatapan penuh pengertian. Kami tahu niat baik kamu, Gio. Tetapi, tetap saja, ada batasan antara kamu dan adikku. Mendengar ucapan Azam dan Rafael, Gio merasakan amarah dan kekecewaan yang begitu mendalam hingga tangannya terkepal erat. Dia sudah pulang jauh-jauh dari Kanada, bukan hanya untuk melihat Kanza dari kejauhan, tetapi juga ingin menjaganya dari dekat. Namun, status yang mereka miliki telah menciptakan tembok besar yang menghalangi keinginannya tersebut. Setelah beberapa saat terdiam, Gio menghela nafas panjang dan akhirnya mengambil keputusan. Dengan tatapan tegas, dia berkata pada Rafael, Om, izinkan aku menikahi putri Om. Rafael menatap Gio dengan wajah tenang dan tanpa ekspresi. Kamu yakin? Hansa belum sadar, mungkin saja kecelakaan ini membuatnya tidak bisa kembali normal seperti dulu. Ujarnya sambil mencoba menguji keteguhan hati Gio. Gio menatap Rafael dengan mata berbinar, penuh keyakinan. Aku tidak peduli, Om, aku mencintai Hansa apa adanya.
dan aku bersedia menjaganya seumur hidup. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya bahagia dan merawatnya, meskipun kami harus menghadapi banyak rintangan. Rafael mengamati ekspresi wajah Gio yang penuh ketulusan dan cinta. Dia akhirnya tersenyum lembut dan mengangguk pelan. Baiklah, jika kamu yakin dan siap untuk menanggung tanggung jawab itu, maka akan memberikan restu untuk kamu menikahi putri, Om. Gio merasa lega dan bahagia mendengar jawaban Rafael. Dia menunduk hormat dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Om. Aku akan berusaha menjadi suami yang baik untuk Hansa dan menjaga kebahagiaannya. Dalam hati, Gio berjanji akan selalu menjaga Hansa dan membuktikan bahwa cinta mereka mampu mengatasi segala rintangan, termasuk tembok besar yang menghalangi jalan mereka. Setelah pembicaraan itu, Gio langsung pamit pulang memberitahu keluarganya dan menyiapkan mahar untuk Hansa. Rafael dan Azam menatap kepergian Gio yang begitu bersemangat setelah mendapat restu. Azam menatap dadinya dengan alis berkerut, bingung dan khawatir. Dia memang setuju adiknya, Hansa, menikah dengan Gio. Tetapi bukan sekarang juga. Bahkan Hansa dan Gio masih belum menyelesaikan studi mereka. Azam merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk menikah. Dan, tanya Azam dengan nada ragu. Ini demi kebaikan semuanya, Azam. Jawab Rafael dengan tenang. Dedi tahu apa yang Dedi lakukan. Keluarga memang sangat adikmu butuhkan di saat seperti ini, tetapi Jill adalah penghuni lain dalam hatinya, posisinya berbeda dari kita. Kamu jangan lupa bagaimana kamu dulu berjuang untuk istrimu. Azam terdiam dalam lamunan. Dia mengingat betapa kerasnya dia berjuang untuk mendapatkan hati istrinya, membangun kehidupan bersama, dan membuktikan bahwa cintanya tulus. Azam tahu bahwa Gio adalah pilihan yang tepat untuk adiknya. Tetapi dia tetap merasa bahwa mereka masih terlalu muda dan memiliki banyak hal yang harus mereka selesaikan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Rafael melihat kekhawatiran dalam mata Azam dan menepuk bahunya. Percayalah pada Dedi, Azam. Kita di sini untuk mendukung adikmu. Mereka akan menemukan jalan mereka sendiri dan kita harus percaya pada mereka. Seperti kamu dulu, mereka juga akan berjuang dan belajar untuk menghadapi kehidupan bersama. Azam menghela napas panjang, mencoba menerima kata-kata dadinya. Meskipun hatinya masih ragu, dia tahu bahwa dia harus percaya pada keputusan dadinya. Mereka adalah keluarga, dan keluarga saling mendukung satu sama lain, terlepas dari apapun yang terjadi. Bab ke-200. Di musala dalam rumah sakit. Keluarga Rafael dan keluarga Gio hadir untuk menyaksikan pernikahan yang tak terduga antara Hansa dan Gio. Rafael sebelumnya berpikir pernikahan mereka akan dilangsungkan beberapa hari lagi, namun Gio ternyata tidak mau menunda waktu. Seumur hidupnya, Rafael selalu tampil percaya diri dan tenang. Bahkan saat berjabat tangan dengan orang lain, orang tersebut yang seringkali merasa gugup dan gemetar. Namun, hari ini ketika dia akan menikahkan putrinya, Rafael merasa gugup dan berkeringat. Tangannya gemetar, dan jantungnya berdebar kencang. Rafael mencoba menenangkan diri sambil melihat istrinya yang tampak tersenyum memberi semangat pada dirinya. Penghulu sudah mengetahui kondisi dari pengantin wanita yang akan dia nikahkan. Ia menghela nafas panjang, kemudian menatap Rafael dan Gio yang telah siap untuk berjabat tangan. Seluruh keluarga dari kedua belah pihak hadir, menunggu dengan harap-harap cemas. Kita akan mulai ijab kabulnya ya, Pak. Ujar penghulu, memastikan Rafael dan Gio saling berjabat tangan erat. Ikuti apa yang saya katakan. Lanjutnya pada Rafael yang menjadi wali Hansa dalam pernikahan ini. Baik. Jawab Rafael dengan gugup. Tangannya berkeringat dingin, ia menyeka keringat di dahinya beberapa kali. Aisyah, sang istri, memberikan tatapan penuh dukungan dan mengusap punggung Rafael untuk memberi semangat. Penghulu mulai mengucapkan kalimat ijab, dan Rafael mengikuti dengan suara yang sedikit gemetar namun jelas. Gio, yang kini menjadi suami Hansa, mengucapkan kalimat kabul dengan mantap, tanpa ragu. Suasana menjadi semakin haru, beberapa anggota keluarga menitikkan air mata, termasuk Aisyah yang mencoba menahan tangisnya. Setelah prosesi ijab kabul selesai, penghulu mengakhiri acara dengan doa. Keluarga dan kerabat yang hadir mendoakan kebahagiaan dan kesembuhan bagi Hansa, semoga pernikahan ini bisa menjadi awal yang baik bagi kehidupan mereka berdua. Setelah acara itu, Rafael dan Aisyah menghampiri Hansa yang masih terbaring lemah, menyentuh wajahnya dengan penuh kasih sayang. Mereka berjanji akan menjaga dan merawat Hansa sebaik mungkin, bersama dengan Gio yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Gio melangkah perlahan menuju berangkar tempat Hansa terbaring, wanita yang baru saja menjadi istrinya beberapa menit lalu. Matanya berkaca-kaca dan memerah. Dengan suara parau, ia berkata, "Hei, sayang." Dia tertawa kecil, namun tangisannya seakan tak bisa dibendung. "Baru kali ini aku berani memanggilmu begitu," ucap Gio sambil tersenyum gemetar. Dia mengusap air matanya yang masih mengalir deras. "Lihat apa yang aku bawa." Gio mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin dari saku jasnya. "Aku nggak tahu apakah kamu suka desainnya atau enggak. Nanti kamu ganti saja kalau nggak suka," ujarnya sambil menunjukkan cincin tersebut kepada Hansa yang tak bisa memberikan respons apapun. Tangan Gio gemetar saat ia mencoba memasangkan cincin tersebut di jari manis Hansa. Matanya terus menatap wajah istrinya yang terbaring lemah, dan ia tak bisa menahan rasa sedih yang menghancurkan hatinya. "Semoga kamu suka ya, sayang," bisik Gio perlahan. Suasana di ruangan itu begitu hening, hanya terdengar isak tangis Gio yang mencoba untuk tegar menghadapi kenyataan pahit. Dia duduk di samping Hansa, menggenggam tangannya erat, berharap ada keajaiban yang bisa membuat istrinya itu kembali tersenyum dan tertawa bersamanya.
Gio menatap tangan mumil Hansa, jemarinya yang lembut dan mulus kini dipasangi cincin pernikahan yang telah lama ia impikan. Cincin itu sudah lama Gio beli saat bekerja di Kanada. Semestinya cincin itu akan ia gunakan untuk melamar Hansa dengan cara yang romantis dan penuh kejutan. Namun, keadaan takdir memaksa mereka untuk bersatu dalam situasi yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Mata Gio memandangi wajah Hansa yang pucat dan lesu, namun masih tampak cantik dengan lesung pipit yang menghiasi senyumnya yang manis. Gio meraih tangan kanan Hansa dan mengusap cincin itu pelan, lalu berkata dengan suara lirih. Aku belum memakai cincinnya. Tunggu kamu siuman, baru pakaikan cincin ini padaku, oke? Gio terus berbicara sendiri, mengungkapkan perasaan dan harapannya agar Hansa segera sadar dan sembuh. Meski ia tahu istri kecilnya itu tidak merespon, namun Gio yakin, mungkin saja di bawah alam sadarnya, Hansa dapat merasakan kehadirannya dan mendengar suara hatinya. Setiap malam, Gio duduk di samping ranjang Hansa, menggenggam tangan mungilnya dan berbicara tentang masa depan yang akan mereka jalani bersama, tentang impian dan harapan yang ingin mereka wujudkan. Ia bercerita tentang betapa ia mencintai Hansa dan akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya bahagia. Lingkaran cincin itu menjadi simbol keteguhan hati Gio, bahwa meski takdir menguji mereka dengan cara yang berbeda, cinta mereka akan tetap abadi dan kuat menghadapi badai kehidupan. Dan dengan setiap hembusan nafas Hansa yang lemah, Gio yakin bahwa suatu hari nanti, mereka akan kembali bersama, saling menggenggam tangan dengan cincin yang menjadi saksi cinta abadi mereka. Pagi itu, Aisyah dan Azam datang ke rumah sakit dengan membawa sarapan untuk Gio. Mereka berdua mengetuk pintu kamar rawat Hansa, namun tak kunjung ada jawaban. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk menunggu di luar kamar. Setelah mengetahui kalau saat ini, Gio tengah membersihkan tubuh Hansa. Gio menyiapkan air hangat untuk menyeka tubuh Hansa. Ia melakukannya dengan hati-hati dan penuh perasaan. Bagi Gio, ini merupakan pengalaman pertama dalam hidupnya, menyentuh tubuh wanita selain adik dan ibunya, apalagi ini adalah tubuh istrinya sendiri. Gio merasa gugup dan khawatir. Sayang, apa kamu akan memukulku saat tahu aku menyentuhmu begini? Gumamnya pelan sambil melepas satu persatu kancing baju Hansa yang masih terlelap. Apa aku perlu merekam ini agar kamu tahu aku tidak berniat jahat? Sementara itu, Aisyah dan Azam masih menunggu di luar kamar dengan penuh kesabaran. Mereka berbicara pelan, merasa khawatir dengan keadaan Gio dan Hansa di dalam kamar. Namun, mereka tidak ingin mengganggu privasi pasangan suami istri itu. Kembali ke dalam kamar, Gio terus membersihkan tubuh Hansa dengan lembut. Ia merasa tanggung jawab untuk menjaga kehormatan istrinya, meski harus melakukannya dalam keadaan seperti ini. Setelah selesai, Gio menutup tubuh Hansa dengan selimut dan duduk di sampingnya. Setelah menunggu beberapa saat di luar ruangan rawat Hansa, Aisyah dan Azam menghela napas sejenak sebelum mengetuk pintu ruangan itu kembali. Begitu pintu terbuka, Gio muncul dengan senyum lelah di wajahnya, namun tetap sopan dan ramah. Umi, Mas. Sapa Gio seraya menyalami keduanya. Silakan masuk, Umi. Dia langsung menerima kotak makanan yang Azam sodorkan dan mengundang mereka masuk ke ruangan. Ruangan itu terasa hangat dan penuh kasih sayang, meskipun Hansa terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Aisyah melihat keadaan menantunya itu dengan perasaan campur aduk, antara haru dan sedih. Bagaimana perkembangannya sih, Nak? Tanya Aisyah dengan suara bergetar. Gio tersenyum lembut, menatap istrinya yang sedang tidur dengan penuh cinta. Alhamdulillah semakin baik, Umi. Jawabnya dengan nada optimis. Sudah 1 minggu sejak Gio merawat istri kecilnya itu di rumah sakit, dan Hansa mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Aisyah dan Azam menghampiri Hansa, mengecup keningnya dengan sayang. Semoga Esi cepat sembuh, ya. Doa Aisyah sambil meneteskan air mata. Azam menggenggam tangan adiknya erat, memberikan dukungan dan semangat untuk terus melawan rasa sakit yang entah bagaimana yang dirasakan adik kecilnya itu. Di sudut ruangan, Gio menatap keluarga barunya dengan rasa syukur dan haru. Meski waktu yang sulit, namun cinta dan dukungan yang diberikan oleh keluarga membuatnya semakin kuat untuk menjalani setiap hari. Terima kasih, Umi, Mas. Bisik Gio dalam hati, berjanji akan selalu menjaga dan melindungi Hansa hingga akhir hayatnya. Di ruang kerja yang megah, Rafael duduk di belakang meja kerjanya yang besar dan mewah dengan ekspresi angkuh yang melekat di wajahnya. Kaki kanannya diangkat, bertumpu pada kaki kirinya yang terbuka lebar, dan tangannya memegang dagu dengan kepalanya sedikit miring. Pandangannya tajam menatap Raki, tangan kanannya yang setia, yang saat ini tengah melaporkan hasil penyelidikan mengenai kecelakaan beruntun yang menimpa putri kesayangannya, Hansa. Tuan, kami bekerja sama dengan polisi, dan menemukan bahwa kecelakaan itu terjadi akibat ulah anak-anak remaja yang sedang mabuk. Kata Raki dengan nada ragu, merasa tidak nyaman dengan tatapan tajam Rafael. Rafael mengernyitkan dahinya, kemarahan mulai memuncak dalam dadanya. Terus, apa hubungannya dengan mereka yang masih remaja? Banyak nyawa yang hilang akibat ulah mereka. Apa polisi tidak akan menindaklanjuti kasus ini? Bentak Rafael dengan suara yang meninggi. Raki menunduk, menahan rasa takut yang melanda. Polisi akan menindak mereka, Tuan. Namun karena mereka masih di bawah umur, hukumannya mungkin tidak seberat yang Tuan harapkan. Rafael mengepal tangannya erat-erat, menahan emosi yang memuncak. Matanya terasa panas, seolah ingin melontarkan api yang bisa membakar habis semua pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa putrinya. Aku tidak peduli mereka remaja atau bukan. Mereka harus menerima hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Teriak Rafael dengan nada yang penuh amarah dan kebencian. Raki hanya bisa mengangguk, menundukkan kepalanya lebih dalam lagi, sambil berharap bahwa amarah tuannya segera mereda. Dia tahu betul betapa Rafael sangat mencintai putrinya, Hansa.
Dan kecelakaan ini adalah pukulan terberat yang dialami Rafael dalam hidupnya beberapa tahun ini. Kamu bilang, gadis itu kuliah di kampus yang sama dengan Hansa, apa dia kemungkinan terlibat dengan kecelakaan ini? Tanya Rafael, dengan raut wajah yang tegang. Beberapa waktu lalu, Raki mengabarkan bahwa Amal, sahabat lama putrinya yang jahat, kuliah di kampus yang sama dengan Hansa. Tidak, Tuan. Anak itu tidak akan berani. Jawab Raki tegas. Pelajaran terakhir yang Tuan Muda Kyo dan Tuan berikan, membuat gadis itu ketakutan. Jadi saya jamin dia tidak terlibat, karena kami terus mengawasinya. Rafael mengibaskan tangannya. Pergilah, pantau terus gerak-geriknya dan ikuti terus perkembangan kasus kecelakaan itu, kalau polisi tidak mengambil tindakan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Raki mengangguk dan segera pergi untuk melanjutkan pengawasannya. Sementara itu, Rafael duduk di kursi dengan ekspresi gelisah. Ia menggenggam kedua tangannya erat, merasakan jantungnya berdebar kencang. Pikirannya melayang pada putrinya yang berada di rumah sakit, dan ia berharap Hansa segera sadar.